Kan yang disalibkan bukan cuma Yesus doang, ada 3 orang gitu. Apa masalahnya terus itu? Yang Kristus siapa? Yesus. Terus apa Ya masalahnya? udah. Ya kan yang disalib 3 orang. Yesus Ya. Kristus. Apa masalahnya? Kisah para Rasul 2 ayat 36. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkannya. Yesus itu. Nggak bisa lu buat ayat-ayat buat dikasih counter-counter, bukan gitu Gua cara katakan mainnya, bro. yang disalibkan siapa? Yesus kan? Kalau mau bahas topik itu fokus aja ayat begini, ayo kita bahas gitu. Tapi kalau Ini kan yang bukan tergantung itu counter-counter gitu. Oh, ini yang membenarkan terkutuk. ini membenarkan yang ini, nggak bisa begitu. Yang terkutuk itu kan yang digantung di kayu salib. Siapa yang disalibkan? Yang digantung kan 3 orang gitu. Yang diperjelas dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kok ketawa? Ya lucu. Lu Diperjelas di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Apa katanya di situ? Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Betul itu. iya disalibkan 3 orang, apa masalahnya gitu. Yesus yang disalibkan itu terkutuk enggak? Astaga, ini kan bicara siapa yang terkutuk Mampus kan dah. di antara 3 orang itu. Logika lu nggak? Astaga, lu membenarkan statement lu. Lanjut. Oke, sedikit lagi. Oke ya. Aduh. Jadi di sini Paulus yang mengatakan Kristus. Jadi kita tidak berbicara yang 2 orang di kiri kanannya, tetapi fokus kepada Kristus. Karena diawali kata Kristus. Jadi kita tidak berbicara yang di kiri kanannya. Kristus telah menebus Memang kita. terjadi penyaliban itu ada 3 orang, tapi Paulus berbicara tentang Kristus. Di sini tidak bicara yang di kiri kanannya. Nah, Paulus mengatakan Kristus telah menjadi kutuk dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, ini bicara Kristus, Galatia 3 nomor 13. Nah, ini Tetapi, ya, sabar dulu. Ya, lanjut. Tetapi teman-teman, kenapa Paulus mengatakan juga Yesus ini adalah Tuhan? Nah kan, di mana datanya? Di sini ya. Paulus ini. Iya. Di satu sisi, Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Di sisi lain, kenapa Paulus mengatakan Yesus Tuhan? Coba jelaskan. Apa ini kontradiksi? Yang terkutuk pastinya bukan Tuhan, kan begitu. Tuhan tidak mungkin terkutuk. Nah, Paulus mengatakan Yesus terkutuk dan Yesus juga Tuhan. Kenapa? Alasannya Paulus ini kenapa? Bilang, silakan. Nggak gini ya, gue baca lagi ayat lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini gue kasih contoh ya. Ada orang korupsi nih kan, sementara mau disidang nih. Koruptor, hukum mati aja dia gitu. Hukum mati aja dia itu dia ngambil uang rakyatnya itu dia terkutuk dia itu gitu. Nah, siapa yang terkutuk? Nah gitu. Kristus kan? Dia kan sementara diadili gitu. Ini ada tulisan Kristus loh. Itu konteksnya itu sementara diadili. Terserah mau bilang terkutuk kayak apa kayak Bang Baal, berarti Yesus koruptor. Astaga, logika lu itu enggak astaga. Aduh, botol. Kita fokus dulu aja ya. Ini ya, Lot, fokus dulu. Kan di sini kita Islam tidak boleh sabar dulu gantian. Oke, gantian ya, gantian. Kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita yang menjadi kutuk siapa? Adalah sabar dulu. Gue baca secara intonasi biar kalian paham. Soalnya kalian itu kalau baca nggak pakai tanda baca soalnya gitu. Aduh, ini gimana ya? Kristus lanjut. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya kan di situ, siapa saja yang digantung di situ? Apakah cuma Yesus seorang gitu? Kan ada 3 orang. Nah, orang-orang itu diulang-ulang terus. Setelah penyalipan itu, Menyambung kemana? ada orang yang mendukung Yesus. Iya. Ada orang yang tidak mendukung Yesus. Salibkan dia, terkutuk dia. Berarti ketiga-tiganya Gitu kan? terkutuk. Kenapa? Ketiga-tiganya terkutuk. Ada nggak di situ ngomong 3 kalian terkutuk gitu? Ada nggak dia? Kan Kristus di situ. Waduh, kan Kristus telah menebus kita. Iya, tapi di situ kan 3 orang gitu. Kita Mana ada tulisan 3 orang di situ? Mana 3 orang di situ? datanya
Gini. Wah, siapa kita ini? Aduh. Oke, kita lanjut ya. Ya, Kita lanjut lanjut. dulu ya. Kita santai aja ya. Kita gantian. Santai. Oke, santai aja. Jadi di sini Paulus mengatakan Kristus, dia bilang. Oh, kita Kristus berarti Yesus nih. Dia tidak berbicara yang dua orang itu, Iya, tidak. iya. Oke, diam dulu. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Jelas di sini siapa yang digantung salib, bukan bicara yang dua orang, tetapi bicara Kristus. Oke. Nah, kenapa pertanyaan saya? Kenapa Paulus mengatakan Yesus ini terkutuk menjadi kutuk karena ini, ya kan? Kemudian di sisi lain, Paulus juga mengatakan Yesus ini Tuhan. Sedangkan kata terkutuk dengan Tuhan ini adalah dua diksi yang berbeda atau kontradiksi, ya kan? Tidak mungkin Tuhan terkutuk, kan? Nggak ada masalah sih. Oke, sabar dulu lah. Pertanyaan saya, kenapa Paulus, tolong jelaskan kepada saya, kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk? Yang terkutuk itu iblis loh ya. Kenapa Yesus dikatakan terkutuk? Dan mengapa di sisi lain Paulus mengatakan Yesus Tuhan? Silahkan. Sekarang gue mau tanya, ini gue jawab aja. Apa masalahnya dia mau bilang Yesus terkutuk Yesus apa apakah itu mengubah statusnya gitu? Ya, silahkan jelaskan kenapa. Nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah dari itu. Ada alasan nggak Paulus mengatakan kok Yesus terkutuk, padahal yang terkutuk ini luar biasa jelek ya. Intinya nggak ada yang salah dari situ. Oke. Kenapa satu sisi Yesus Tuhan? Alasannya Paulus kenapa dia mengatakan demikian? Alasan Paulus. Kenapa alasan Paulus? Tidak, ada dua diksi yang berbeda nih, kontradiksi. Dikatakan Yesus ini menjadi kutuk dan terkutuk. Di sisi lain, Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Dua hal yang berbeda. Kenapa Paulus mengatakan? Alasannya apa itu? Itu nggak ada yang salah. Enggak, ya ini alasannya Paulusnya apa gitu maksudnya mengatakan demikian? Nggak ada alasan gitu. Nggak ada yang salah di situ. Oke, baik, kita tanya Paulus ya. Ya tanya aja ke Paulus ya, coba. Oke, kita tanya Paulus. Paulus, kenapa kau mengatakan dua hal yang berbeda? Di satu sisi kau mengatakan Yesus terkutuk, yang terkutuk masuk neraka pastinya. Tetapi di sisi lain kau mengatakan Yesus Tuhan. Sabar dulu. Kenapa satu sisi lain kau mengatakan Yesus Tuhan? Kita tanya Paulus. Paulus apa alasannya? Tentu yang tahu, yang paham itu Paulus. Oke? Nah, di sini dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu, ini Paulus yang ngomong, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Nah, ini yang terkutuk Yesus nih. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain apa dia bilang? Roh Kudus. Jadi Paulus mengatakan Yesus terkutuk, Yesus Tuhan karena Paulus itu adalah Roh Kudus. Gampang kok. Maksudnya apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Tidak salah. Selama ini yang salah adalah Kristen mengatakan Roh Kudus ini adalah Tuhan. Ternyata Roh Kudus di sini adalah Paulus. Itu. Pemahaman lu yang salah, brother. Nah, ini saya ulang ya. Kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk dan Yesus adalah Tuhan? Di sini ada jelaskan nih. Nih, Paulus mengatakan terkutuklah Yesus, adalah Tuhan. Alasannya karena Paulus ini adalah Roh Kudus, dia bilang. Karena itu aku mau meyakinkan kepada kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata, tidak ada seorang pun nih yang berkata kepada berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain apa? Roh Kudus. Paulus Roh Kudus. Oke, terima kasih. Jadi jelas ya, teman-teman. Bacakan lagi 1 Korintus 12 ayat 3 kan? Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun ingat penekanannya, tidak ada seorang pun yang bisa berkata-kata, itu penekanannya. Makanya lu lanjut. Gitu. Ya, lanjut. Nih, gue baca lagi nih. Jangan dipotong, jangan ketawa gitu kan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu
bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata titik dua kan, terkutuklah Yesus. Nah, botol. oke, lanjut. Dikit Bang Baal. Di dalam Oke. 1 Korintus 7 nomor 40, Paulus mengaku punya Roh Allah. Ah, Gini, ya. Iya. Jangan Dalam loncat-loncat 12 dulu, ayat 3 nih satu-satu kan. dulu diberesin. Gue bacain lagi, Oh, iya, makanya siap. tenang dulu. Gue tunggu, gue baca sampai selesai. Dengarkan baik-baik intonasi cara baca gue gitu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang Pati. Enggak, dia nge-mute sendiri. Itu Oh, kok mute banyak sendiri. terkutuk ya. Segitu banyaknya kata-kata terkutuk di dalam Bible masih mau diingkari. Jadi teman-teman, memang dikatakan di situ ya, host, betul ya, Yesus ini terkutuk gitu ya. Nah, Bukan benar. kita gitu ya. Ini data valid gitu ya. Nah, kenapa Satu. Paulus berani mengatakan Yesus terkutuk, Yesus Tuhan? Karena Paulus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Gampang kok. lu baca ayat gini. Jadi tidak ada seorang pun berani berkata, tidak ada seorang pun berkata Yesus terkutuk, Yesus Tuhan selain apa? Selain Roh Kudus. Nah, Paulus berani mengatakan Yesus terkutuk. Galatia 3 nomor 13 mengatakan Yesus Tuhan. Nah, kenapa berani mengatakan demikian? Karena Paulus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Gampang kok. Lu itu pemahaman lu salah. Dari cara lu membaca aja udah salah. Pemahaman lu udah salah. Alkitab itu tidak bisa dibuat counter-mengcounter. Kayak begini loh. Ayat ini membenarkan ayat ini gitu, ayat ini. Karena itu profilnya itu satu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu nggak bisa dideskripsikan secara manusia, secara logika. Karena dia itu God, Tuhan, unlimited. Maksudnya tak bisa tak bisa dijelaskan secara manusia gini. Kayak gini gue nanya ke lu kan gini. Menurut Islam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Coba. Oke, jadi kita Kalau jawab coba. Enggak, gue nanya sekarang. saya Coba. menciptakan langit dan bumi ya Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya. Nah, kemudian Caranya kita gimana lanjut ya itu? tentang Roh Kudus dulu, jangan loncat dulu lah. Ya gua pengen nanya caranya gimana coba. Gitu. Dengan dia berkehendak sudah jadi, dengan berfirman dia jadi, dengan kehendaknya dia jadi. Kun fayakun, selesai. Nah, di sini kita jadi ya. Secara logika masuk akal nggak? Apa yang masuk akal? Kamu memikir zat Allah, nggak mampu lah, manusia tidak akan mampu sama. memikirkan zat Allah, tetapi Allah bilang kamu tidak akan mampu berpikir zat Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan-ciptaannya. Begitu. Nah, Ya, kita sama lanjut. lah. Jabar dulu, kita bicara Efesus dulu lah. Ini gini ya. Dan janganlah kamu mendudukan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Paulus ini adalah juru selamat nantinya tuh. Nah, nanti kita pakai data lagi. Kemudian di sini, makanya kenapa Yesus mengatakan jangan menghujat Paulus. Karena Paulus di sini dikatakan setiap orang yang mengatakan suatu melawan anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, maksudnya menghujat Paulus, ia tidak akan diampuni. Gampang itu. Terus masalahnya di mana? Ya, masalahnya teman-teman selama ini mendudukan Paulus posisinya secara hierarki ya, dia di bawah Yesus. Padahal secara hierarki Paulus ini adalah di atas Yesus. Gampang itu. Yesus kalian bilang boleh hujat, Bapak boleh hujat, tapi Paulus tidak boleh dihujat, kan begitu? Oh, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke. Nah, kita lanjut. Kita ini kan santai aja ya. Sini. Santai, itu santai aja ini. Di sini Jadi 1 Korintus 12 udah selesai sekarang. udah selesai. Kamu udah iya kan, nggak ada yang salah katanya. Oke. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa, nama anak siapa? Kalau menurut lu siapa? Nggak tahu, nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Padahal ini jelas, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku tanya, nama anak siapa?
Itu kan satu Nah, partai. nggak bisa jawab kan? Itu udah gue jawab nih dari awal. Oh, siapa? Coba. Sama, itulah dia. Oke, siapa anak di sini? Sang pencipta lah. Siapa nama anak? Di sini disebutkan dalam nama. Nama anak Dia nggak siapa? bilang anak di situ, Pak. Nggak ada kata anak di situ. Baptislah dalam nama anak. Apa sih? Anak ini yang harus lu baptis pakai nama anak. Ini kan Putra baptislah itu dalam nama apa itu? anak. Ini loh, Baptislah dalam nama. Matius 28:19. Ya. Karena itu Coba baca. pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan Ya. baptislah mereka dalam Ya. nama Ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Nama anak siapa di sini? Ini kesalahan lu ini. Ini ada tulisan nama kok. Framing bang, jangan framing. Itu kan bertanya. Di situ ada tertulis. Iya. Nama. Dia Bang? menyuruh gitu. Baptislah dalam nama anak bla 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 kan? Itu kan udah kan? Udah. Siapa nama anak situ? Gitu. Aku bertanya nama anak siapa situ? Kan contoh nih kan gua ke contoh. Kalau gua bilang Yesus, baptislah dalam nama Yesus, nggak bisa. Nggak sesuai data, gitu kan? Ini Nggak kan bisa sesuai diganti data, lah. Bang. Ini Pak, sesuai data. kita Ini nggak data ini bisa- salah ya? Data ini salah nggak? Lu ini yang ngomong anak baik apa Enggak, Kian? gua mau Begini, Pak, ngelurusin kita biar bisa nggak muter-muter, lu mengganti, framing terus dari menambah, tadi. mengurangi isi dalam ayat Alkitab, gitu. Nggak bisa. Apa yang tertulis itu yang dibaca, itu yang dijelaskan, gitu. Ya silahkan jelaskan siapa nama anak itu. Nggak bisa dijelaskan itu. Nggak bisa jawab kan? Lah, sekarang kalau gua ganti itu Yesus. Makin banyak yang baptislah mau dalam alap nama kalau Yesus. kayak gini. Saya sudah mengganti gitu. Oh, jadi Nanti nggak lu jadi bilang, nggak tahu ya. Sesuai data gitu kan, nggak sesuai Ja- data. Jadi anak ini nggak tahu. Bukan nggak tahu. Nah, siapa dong kalau tahu? Kan nanti lu mintir-mintir lagi. Enggak, tidak, saya Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat. Kita hanya Gini, Pak, mengikuti dalam aja, ajaran silakan. Kristen itu seperti ini. Kita Silakan, nggak boleh nama anak menambah, siapa? mengurangi gitu. Iya, silakan. Nama anaknya siapa sini? Yang dimaksud di sini anaknya siapa gitu? Yang dimaksud ini. Gua nggak bisa menjelaskan secara Nah, nggak bisa jawab dia kan? karena kalau sekarang begini, kalau gua ganti itu anak itu Yesus. Oh, nggak masalah, nggak masalah, itu kan iman, nggak masalah. Buat lu itu nggak masalah, tapi buat gua masalah. Oh ya nggak apa-apa. Oke, jadi nama anak siapa? Gua nggak bisa mengganti ayat itu, tidak bisa mengganti. Anak ya anak itu. Oke, jadi di sini nama anak adalah Yesus ya, makanya ada anak putra. Oke. Itu menurut lu ya? Oke, Menurut lu, bukan oke, gua. nggak apa-apa. Menurut saya nanti saya pertanggungjawabkan, semua orang Kristen mengatakan ini anaknya dari Yesus gitu. Nama Roh Kudus ini tadi kita sudah dapat, nama Roh Kudus ini adalah Paulus. Kan gampang tuh. Nah, sekarang nama Bapak siapa? Silakan. Pak, itu kan dia menyuruh gitu. Iya, enggak, Dia Pak. menyuruh untuk membaptis dalam nama itu gitu. Nggak bisa dalam ingat penekanan gua ya, ingat dalam Kristen itu tidak diajarkan untuk apa? Menambah, mengganti gitu. Jadi ketika Yesus dikatakan anak domba, ya berarti Yesus binatang gitu. Astaga. Lu mengerti nggak itu perumpamaan? Makanya nama anak kok nggak bisa jawab. Enggak sih? Katanya jangan diganti. Astaga. Masa perumpamaan lu nggak ngerti gitu kan? Astaga. Ini harus ada orang-orang filsafat sih yang ada di sini sih. Astaga, lu nggak ngerti. Ya harusnya emang orang-orang Perumpamaan filsafat nggak yang ada ngerti. di sini. Kalau lu yang naik ke sini yang nggak punya ilmu apa-apa nanti banjir mualaf loh. Iya, Ini iya. parah nih. Iya gimana lu suruh mengganti apa yang tertulis dalam kitab kan botol juga lu. Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi ya sebelum ke Bang Datu ya. Oke, kita lanjut ke Bang Datu. Oke ya. Aduh. Oke. Kita di sini diskusi santai aja ya. Santai. Jadi di sini Ya, nggak bisa gua mengganti. nama Roh Kudus. Oke, menurut Paulus tadi nama Roh Kudus ini adalah Paulus, menurut pengakuan Paulus. Oke, nama anak ini orang sudah pada kenal semua. Anak ini adalah merujuk kepada Yesus. Baptislah mereka dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra Ya, di sini selalu anak ya. ini adalah Percaya. Yesus. Ya. Ini udah pasti orang Selalu. begitu. Oke. Yang pasti Kemudian Yesus nama itu Bapak, udah- nama Bapak siapa? Kan gua udah bilang dari tadi, Bang. Gua nggak bisa mengganti, menjelaskan. Karena gua bukan ahli bahasa. Ya terus lu ngapain naik ke atas? Gitu. Ya kita kan membahas.
Ya bukan kalau mengganti membahas ya atau- udah bahas di sini. Iya, bahas kan ini apa? Bahas mau pakai sesuai data atau pakai Ya kan atau- ini atau data, pakai sesuai logika? ini kan data nih. Ya, Lu data di situ bahasnya, apa? balasnya dengan Baptislah data sebagai lagi. nama apa? Anak kan? Apakah di situ ditulis Yesus? Enggak kan? Datanya kan begitu. Anak Bapak siapa? Anak Allah siapa? Ini lu mau bahas sesuai ayat itu atau mau bahas di ayat lain? Ya sesuai ayat inilah nama Ya, nama. ayat itu kan apa tulisannya gitu? Oke. Liar aing. Ya udah. Bang Datu sabar sedikit lagi Bang Datu ya. Aku pusing Bang Datu. Logika lu nggak nyampe masa. Aku kasih Bang Datu yang gini Masalahnya mah. gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita supaya kita nggak tantrum, kita teman-teman di bawah dia bilang tolong dijelaskan. Oke, sedikit lagi Bang Datu ya. Lanjut aja. Aku lagi bawa mobil. Oke. Lanjut aja. Jadi di sini jelas ya, Roh Kudus ini adalah Paulus, anaknya adalah Yesus. Bukan menurut gua ya. Bang, boleh jawab nggak? Jadi siapa Bapak di sini? Silakan. Ini Kristen nggak? Yes. Itu tiga Pribadi. kata yang berujuk ke satu orang. Oke, baik. Siapa nama Bapak ini? Gua nggak bisa mengganti ayat. Oke. Ayat itu. Kita berdasarkan Kan udah tahu kan pemandu kan? nggak bisa jawab kan? Nah, jadi teman-teman Gua udah jawab. ada Bapak ini mengatakan, Astaga. silakan jawab siapa nama Bapak? Karena lu nggak mengerti Al, suaranya Trinitas. feedback Ini Al. susah kalau Dibenerin dulu perangkatnya gua mau Al. gua mau jawab gitu. Iya, ini doubling, Bang. Al, doubling Al. Kalau mau naik dibenerin dulu perangkatnya biar enak diskusinya. Atau naik Siapa yang dubbing? turun dulu naik lagi al tadi al. Lot enggak, Lot bagus Lot. Oke. Nggak gini loh bang. Maksudnya Jadi gini. Jadi kita tidak mau paham diskusi. bang konsep Trinitas gitu. Mereka itu Oke, nggak bisa oke nanti kita bicara Trinitas ya. Ya, oke, Nah, di siap. sini kita tahu bahwa teman-teman Kristen mengklaim bahwa anak ini adalah Yesus, Roh Kudus katanya dia bilang Roh Kudus, padahal sesuai data adalah Paulus. Nah, di sini Bapak ini menurut mereka teman-teman Kristen dalam diskusi ada yang mengatakan Yahweh, YHWH, ada yang bilang WAWA, ada yang bilang Elohim, Ya, terserah mereka. ada yang bilang hahe, saya banyaklah istilahnya kan Ya. yang mengatakan Allah itu sendiri ya, begitu ya. Terserah mereka, Apapun keimanan mereka kita tidak masuk ke sana gitu loh. Ya, betul. Nah, kita harus berdasarkan data. Ya, data Nah, lah. ternyata siapa Bapak ini kita cek berdasarkan data ya. Kita tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh Iya, harus menafsir. Siapa berbalik. Bapak? Anda tidak bisa menjawab. Saya Oke. kecilin dulu Bang Lot karena gimana ya? Nanti kalau udah pintar saya gedein lagi layarnya. Oke, Lanjut, Bang. nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi kan kita bertanya nih, tentu ada jawaban karena Bible ini bisa menjawab Iya, ya. betul. Oke, kita tanya Bible ini. Nah, kita sebelumnya kita lihat di sini. Kita cek siapa Bapak ini karena Yesus berkata di sini di Yohanes 14 ayat 11, "Percayalah kepadaku," saya bilang, "bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Oh. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Loh, kita harus percaya pada Yesus bahwa Bapa di dalam Yesus. Bertanya dong, Iya, siapa betul. Bapak? Ya. Ya kan? Ya, betul. Nah, untuk memahami siapa Bapak, tentunya kita berdasarkan data, Ya, betul. berdasarkan ayat, bukan Ya, betul. asumsi. Betul. Oke? Nah, Ya. ternyata menurut Anda siapa Bapak di dalam Yesus ini? Silahkan. Bentar Al, suaranya feedback, dibenerin dulu. Kalau udah benar, mending Suara beli gua, kan? kuota dulu deh, biar bagus sinyalnya. Ya lanjut Bang Lot. Namanya bagus Lot, tapi kurang. Enggak, maksudnya suara gua yang mantul. Ini parah nih. Lot enggak, Lot bagus. Tadi yang si Al yang naik itu loh, naik Si turun Al. itu loh. Doubling dia. Oke, Lot lanjut. Siapa Bapak di dalam aku menurut Yesus ini? Menurut Bible. Kita harus Allah. tahu nih siapa Allah, Bapak nih. Allah. Sil- Allah. Oke, baik. Allah Jadi Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama aja. betul. Karena Itu nggak satu apa-apa. orang. Kita Satu oke, orang. kita tidak. Oke, Kalau mau baik. didefinisikan sebagai orang itu satu orang gitu. Oke ya, jadi kita tidak akan memaksakan siapa yang diklaim di sana, Ya. tetapi kita berdasarkan data. Ternyata kalau menurut Paulus bahwa Roh Kudus ini adalah Paulus. Kemudian anak nih Yesus tidak bisa diklaim karena Paulus tidak pernah mengaku anak ya. Ya. Nah, kemudian siapa Bapak? Nah, kita merujuk ke sini Yohanes 14 ayat 9. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, Bapa di dalam aku ini siapa? Anda bilang siapa tadi? Allah. Kan Oke. Allah Bapa gitu. Oke, Allah. Allah Bapa, Oke. Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena itu Trinitas, Bang. Kalau bicara Trinitas itu kita nggak bisa
mendeskripsikan itu secara satu-satu gitu, kagak bisa. Itu dalam pemahaman kita itu, abang kalau abang mau masuk lagi terlalu jauh, nanti muter-muter bang jadinya nggak bakal selesai, yakin gua. Muter-muter. Oke, kita sedang fokus ke sosok siapa itu Bapak. Kita bicara ini gua kasih contoh. Gua nanya sama abang nih kan, ayam itu lahir dari mana coba? telur. Nah, yang saya jawab. Apa pertanyaan? Silakan. Apa? Yang ngeluarin Ayam telur dari siapa? Pertanyaan saya jawab. Apa? Enggak, gua nanya kan ke Anus itu, ke abang yang senak baik coba. Ya Coba, nggak apa-apa biar saya jawab juga. Enggak, ke anak baik. Ya gimana ini host? Gua nanya kan ke anak baik gini. Oh ya udah. Iya. Coba, anak baik. Yang nyiptain telur siapa? Yang coba. Yang menciptakan telur, Ya. Allah. Enggak, maksudnya ini telur keluar dari mana? Keluar dari mana? Gimana sih kamu ceritaan? Telurnya keluar dari mana coba? Telur keluar dari pantat ayam. Hah? Keluar dari pantat ayam. Iya, Iya. siapa yang nyetaknya gitu? Apakah pantat atau ayam gitu? Yang nyetak itu pantat. Lah, Karena pantatnya bulat. Kalau pantatnya segi lima, keluarnya macam segi lima. Gampang kok dia bilang. Coba pantatnya bentuknya bagaimana coba? Lubang pantat lubangnya gimana coba? Ini pertanyaan gue ya. Siapa? Enggak, kan? enggak. Ini telur berasal dari mana coba? Anda kan tadi mengatakan siapa yang Tunggu, mencetak tunggu. telur? Yang dulu, ini telur berasal dari mana coba? Coba. Ayam. Ya, ayam kan? Nah, Ayam dari telur. Nah, kan muter-muter jadinya kan? Nggak ada ujungnya gitu. Enggak Yang muter, ayam, sudah telur. selesai itu. Ayam, telur, gitu. ayam. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Sama lah kayak gitu bang. Oke, nanti kita bicara Tritunggal gampang Ya. Tritunggal. Ini kan Bapak di dalam aku, Anda bilang Allah Bapak ini. Oke, aku di sini kan Yesus. Oke. Nah, ini menurut Paulus, kita pakai data ya. Ya. Bapak ini bukan Allah menurut Paulus. Kita pakai tanya Paulus lagi nih. Korintus 4:15, 1 Korintus 4:15. Dia bilang apa? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan Bukan. Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa, karena akulah yang Banyak dalam Bapa, Kristus jangan- Yesus. Jangan dikurangi, Nah. Bang. Jangan dikurangi. Banyak bapak, bukan punya bapak. Ya, kita baca ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Nah, bapak, ya. Karena, dia bilang ini jawabannya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi siapa Bapa di dalam Kristus ini? Paulus, menurut Paulus. Gampang kok. Anda mengatakan yang dalam diri Yesus ini adalah Allah. Ternyata menurut Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Paulus lagi. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa baptislah mereka di sini, makanya tadi Pak, dikatakan itu ayat tadi baptislah. saya dulu. Oke, nanti kita lanjut dulu sebentar ya. Oke. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus dan Paulus. Begitu gampang kok. Enggak lah, ayat itu menjelaskan apa tuh? Enggak bisa, Bang. Itu harus. Oke Pak, Bang Datu, lanjut Bang Datu, lanjut. Aku lagi beres-beres ini Jumat berkah lagi. Gitu. Aku lagi Jumat berkah mau ini. Oh iya, bikin Jumat makan. Jumat berkah ya, Masya Allah. Iya, saya lagi nonton makanan ya. Enggak. Bang Datu, lanjut. Enggak lagi bisa nyetir, kita Res. mengganti-gantikan gitu. Res. Apa kali menang? Bang Gores, lanjut, Bang. Gitu. Kagak Res, bisa. masuk res. Itu kalau bicara data harus sesuai Res. yang tertulis dong gitu. Kayak contoh begini, Yesus bilang begini gitu. Di ayatnya ayat berapa gitu. Kalau bisa kita kalau bicara data apa yang tertulis lah gitu. Karena dalam ajaran gue itu nggak bisa menambah, mengurangi, apalagi mengedit. Wah itu bahaya itu. Karena kalau dalam ayat 14 nya tadi itu 1 Korintus 4 ayat 14 kan tadi. Dalam ayat 14 itu hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itu sudah jelas gitu.
Ada yang salah. Ya. Jadinya siapa lagi yang berani bilang dirinya Bapa kalau bukan Allah Bapa itu sendiri gitu. Ya betul, nggak ada yang salah, betul. Ya kalau gitu ini Paulus ini Allah Bapa yang menjadi manusia. Gitu Paulus itu kan maksudnya. menjelaskan. Yesus itu kan apa yang dia ketahui gitu. Coba dibaca Matius 23 nomor 9. Oke, Matius berapa? Matius 23 23, ya, nomor 9. 23. Oke, gue baca nomor 8-nya dulu ya. Ya, boleh. Ini subtemanya ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ini subtemanya ya, Yesus mengecam Ya. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Betul. Langsung ayat keberapa itu tadi? 9. 9 ya. Ya. Gue baca ayat 8-nya dulu ya. Dari Kejadian 1 juga boleh. Oke, langsung ayat yang 9 aja. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu di sorga. Gitu, yaitu dia yang di sorga gitu. Nah, terus apa masalahnya? Nah kan nggak boleh ada yang ngomong dirinya Bapak atau nggak boleh ada yang ngomong Bapak kepada orang lain karena Bapak itu cuma satu yang di Sekarang sorga. kalau Jadi yang sekalinya ngomong dirinya sendiri gimana? Kalau yang Siapa? ngomong dirinya sendiri. kalau yang ngomong Bapaknya sendiri itulah yang gue maksud. Ya iya, nggak ada yang salah kan? Why not? Nah artinya Paulus ini adalah Allah Bapa itu sendiri, Allah Bapa yang menjadi manusia gitu loh bre. Paulus Dar! kan ngomong. Selamat datang di kebenaran. Bukan kebenaran, Paulus berkata gitu kan. Iya, coba Paulus berkatanya apa? Akulah yang telah menjadi. Sekarang ini, Paulus ini apa? Apa? Kenapa sampai ayat ini ada? Itu. Karena Allah Bapa menjadi manusia. Itu. Yang menulis siapa? Paulus? Ya iya, itu udah menjawab pertanyaan lu gitu. Dia hanya menulis gitu. Iya, tapi dia mengaku kan? Iya, dia menulis. Dalam tulisan dia mengaku kan dia Bapak. Disuruh. Siapa yang nyuruh? Keluarkanlah Injil ini. Dia ngaku itu. Gitu. Gitu. Itu dia ngaku dia Bapak. Enggak. Dia menjelaskan gitu. Gitu. Masa menjelaskan akulah yang telah menjadi bapakmu? Masa gitu Dan menjelaskannya? janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, Ya. karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Mana Itu kata Yesus. Iya, gitu. Iya kan? Terus Jadi apa bener, masalahnya masa anaknya bisa jadi manusia, bapaknya nggak bisa? gitu? Bapaknya bisa juga dong jadi manusia. Jadi ini anaknya turun di Yerusalem, bapaknya turun di Korintus, gitu bre. Bro, Tuhan itu Ya. lu nggak bisa mendeskripsikan sesuai dengan kepintaran lu, karena Itu Yesus bisa dideskripsiin di dalam kitabnya. sekarang masalahnya apa coba? Dia kan lu ini kita bahas per ayat kan? Masalahnya Kristen ternyata Apa? nggak tahu kalau Allah Bapa itu menjelma menjadi manusia. Siapa bilang? Itu di 1 Korintus 4:15. Tadi Matius. Sekarang Itu Matius kan Yesus berkata, Yesus kan mengecam Lagi nih. Korintus nih. Berapa tadi, Pak? Ya, 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 4 Nomor 15. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang Selamat datang di kebenaran. Allah Apa Bapa tuh. masalahnya? Itu nggak ada masalah. Kristen harusnya mengakui Allah Bapa itu Paulus gitu. Lah, tadi lu bilang firman. Terus Pak Firman ini itu- muter-muter, bro. What the hell? Apa tuh? Amen. Kok jadi muter-muter? Lah, Kan firman kan Yesus. lu bilang tadi firman gitu. Gue bilang itu Allah Bapa menjadi manusia, gue Tadi kan bilang. lu bilang, oh orang Kristen tidak mengakui Yesus itu firman gitu kan. Hah? Jauh banget lu. Lu kecakar kucing ya? Mana ada gue bahas ke sana? Lu bilang tadi firman. Tadi atau gue yang salah denger? Ya udah, anggaplah gue yang salah dengar. Oke. Kuping lu kurang satu anjir. Kapan gue ngomongin Yesus? Oke. Ya. Kurang satu, oke. Nah jadi gitu bre. Jadi Allah Bapa itu menjadi manusia dan dia turunnya di Korintus gitu. Terus apa masalahnya gitu, coba. Nah Lord Kual mengakui ya Paulus adalah Allah Bapa. Oh enggak lah, siapa bilang? Lo kok nggak mengakui ya, itu Paulusnya udah ngaku loh. Lah, dia itu menuliskan apa yang tertulis gitu, apa yang dia ketahui. Menuliskan apa yang tertulis. Jadi ini apa namanya menjiplak atau gimana menuliskan apa yang tertulis itu gimana? Jalan, bre. Apa? Sekarang firman itu siapa? Coba. Gua nanya ke lu. Firman itu Yesus, Nah, terus. anaknya Bapa. Sekarang begini, setelah Yesus mati gitu. Bapaknya turun ke Firmannya bumi. kemana gitu? Hah?
Firmannya ke sorga. Tadi lu Gampang, gua jawabin gampang itu. aduh. Susah ya? Bukan susah, Bro. Lu nggak bisa. Apa dong? Apanya? Ke sorga gua bilang, masa nggak jawab? Gua bilang ke sorga, masa nggak jawab itu? Astaga, tadi lu bilang Yesus itu firman. Buktinya kan Ya. yang kita baca ini apa? Firman Allah yang kita baca sekarang ini. Yang lu bahas sekarang ini firman. Nah itulah, perkataan Paulus itu firman Allah bukan perkataan Paulus. Kalau firman ini lu bilang ke sorga, kita nggak baca firman, kita baca buku ini, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Lo mau baca buku atau baca firman jadinya? Mau baca apa lo? Ini kan yang lu bahas ini kan kitab gua. Nah, kitab ini gue sebut ini firman Allah namanya. Nah, firman Allah. Nah, sekarang Allahnya ngomong apa di 1 Korintus 4:15? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan, ingat ya, beribu-ribu pendidikan dalam Kristus. Ya. Kamu tidak mempunyai Bapa karena akulah yang dalam Kristus. Akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapa gitu. Apa yang Nah, salah? Paulus itu Allah Bapa. Nggak ada yang salah di sini. Oh, astaga. Itu biasa aja kali, nggak usah pakai peragaan kayak cheerleader. Gitu. What the hell is that? That's the fucking truth. Ya, Dia baca Why you don't accept that? apa gitu, biasa dia aja kali. menulis sesuai yang dia ketahui, dia tulis dalam. Iya, dia mengetahui apa? Akulah yang telah apa dia bilang? Akulah yang telah menjadi apa tadi dia bilang? Dia menulis apa? Waduh, terdiam dia. Sekarang gue nanya sama lu kan. Gitu. Apa? Siapa yang menulis kitab 1 Korintus ini? Coba. Siapa? Paulus. Berarti apa? Dia menulis apa? Atau dia membaca gitu? Dia menulis pengakuannya. Iya, dia menulis. Itu. Sebab sekalipun astaga. Tenang. Dia menulisnya ini kan untuk jemaat-jemaat, bukan untuk Iya, dia menuliskan untuk jemaat-jemaat. Apa yang harus jemaat tahu? sendiri, gitu. Iya, dia menulis untuk jemaat. Apa yang dia tulis untuk jemaat? Apa? Ini kan sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, Iya. kamu Terus? tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapamu oleh Injil gitu. Haleluya. Paulus adalah bapaknya orang Kristen. Allah bapak dia. Ya astaga, logikamu pengertianmu. Kok logika gua? Tertulis begitu loh. Bro, ini Apa? gini nih. Oi. Lu tahu nggak tanda baca? Lu astaga tanda baca aja lu nggak bisa. Astaga anjir. Tumpah-tumpah astaga. Dialog sama gua kawan-kawan. Enggak, lu yang nggak mengerti cara bacanya nih. Gua baca. Ya udah coba bikin gua mengerti coba. Bikin gua mengerti. Oke. Enlighten me. Oke. Ya, coba. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Titik, ingat titik ya. Ingat. Jadi secara logika ini ya. Secara logika. Jadi walaupun lu mau Sambil pintar merem kayak itu, dimanapun ya, lu mau sejago apapun pengetahuan lu itu Sambil merem, Albert Mas. Einstein lah apalah gitu ya. Itu pengertiannya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia Apa itu? sendiri ngomong gitu. Menjelaskan diri dia gitu. Apa dirinya? Injil ini menjadi bapa Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak. Jadi bapaknya orang Kristen siapa? Pak Wahyu. Ada nggak di situ Paulus? Pak siapa? Itu Paulus dong, gimana masa Sukijat? Lu bicara Yang nulis Paulus. Sukijat mananya sampai ke Korintus. kalau sesuai data tuh begini, 1 Korintus berkata, Coba. Paulus adalah bapa. Paulus adalah itu baru bilang. Jadi iya, aku di situ siapa? Aku di situ. Enggak apa-apa. Iya, Lord Kual. Aku di situ siapa? Sukijat, Sulastri, siapa? Uus, siapa? 1 Korintus berkata, Paulus menulis kan? Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ingat, banyak bapa. Iya. Berarti hanya satu dong, gitu. Hanya satu dong, iya. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepada. Haleluya. Siapa? Puji Tuhan. Oh iya. Nah, siapa jadi? Aku di situ siapa? Sukijat, Sulastri, siapa? Ya siapa? Kristus Yesus, brother. What the Berarti heck? Yesus yang ngomong di Korintus. Ini kan Berarti Yesus yang ngomong di Korintus itu Yesus gitu maksudnya. Waduh lo. Balik lagi lu sekolah minggu lo. lu kalau bicara data, apa yang tertulis gitu. Kok bisa-bisanya lu dapet di situ Yesus yang ngomong? Kok bisa-bisanya ke sana, Bre? Lu kan Kok nanya kan, bisa-bisanya? terus siapa gitu? Siapa dia?
Makanya yang nulis surat Korintus itu siapa? dia kan menulis sesuai pengetahuan Iya. apa yang dia tahu, apa yang diberitakan Ya masa yang nulis Paulus ketika ngomong aku jadinya Yesus? Kalau Yesus dalam Bible pasti warna merah tulisannya. Ini hitam, plek hitam. terserah lu mau warna merah kayak hitam kayak coklat kayak yang pasti kalau di kitab aslinya itu nggak ada garis bawah, nggak ada. Lu jelaskan sesuai data aja, Bre. Terus itu yang Ya, ngasih iya. warna siapa? Astaga, udah jelas-jelas di sini, Bre. Enggak, itu yang ngasih warna Sekalipun siapa kamu itu? mempunyai beribu-ribu pendidikan, ingat. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan gitu, terus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Udah, titik. Itu Hapus. penjelasannya. Yang setelahnya hapus. Dia seorang. Bapaknya cuma satu. Nah, siapa bapaknya di situ? Kan ada titik, setelah titik ada kalimat lanjutan. Karena akulah yang dalam Kristus, Yesus. Karena lu nggak ngerti Tritunggal lagi. Gimana caranya Yesus dalam Kristus? Gimana caranya? Gimana Astaga. Tuhan lu mau menjelaskan kemahakuasaannya dia. Astaga. Ibarat Siapa yang di dalam Kristus itu siapa yang di dalam Kristus? Nah, langsung dia Ya langsung gimana? mencoba Gua mau mencoba biar logikanya layang-layang di permukaan air ya. biar logikanya gimana ini? Ya coba sih gimana. Sekarang ya gue nanya ke lu ya. Siapa yang Ya. menciptakan langit dan bumi? Coba. Allah. Hah? Allah. Dalam ajaran lu gitu. Oh gitu. Kalau dalam ajaran gua Allah. Caranya gimana? Berkehendak, irodat. Terus Jadilah kun fayakun. secara logika masuk akal nggak? Masuk lah. Lu pernah lihat nggak sosoknya? Gitu. Nggak. Lu pernah lihat nggak cara dia menciptakannya? Enggak. Pernah nggak? Kan belum lahir gua. Gua lahirnya nanti pas sudah jadi semuanya. Ya makanya kita di sini ini hanya berangan-angan. Terus hubungannya sama Bapak di Korintus apa itu? Hubungannya apa itu? Lu memaksa untuk memisahkan Jadi Trinitas meragukan ini. nih. Nggak bisa dipisahkan Trinitas, brother. Siapa yang mau misalkan Trinitas? Gua kagak bahas Trinitas, gua bahas Bapak gua bahas itu. Bapak di situ siapa? Sendiri Tuhan Yesus Kristus, Bapa Allah, Bapa Roh Kudus, Bapa yang kami sembah. Ya, dialah sendiri, dia itu menjelaskan dirinya sendiri gitu. Sejak kapan Yesus ke Korintus? Astaga. Makanya kan ditulis lewat Dia ngapain nongkrong di Korintus? Apa Google Mapnya error? ngedek, waduh. Ngapain di Korintus ini Yesus? Udah jelas-jelas di situ akulah di situ masa Yesus. Astaga. Atau Paulus pas lagi nulis ini kepenuhan Roh Yesus atau gimana konsepnya? Astaga, lu. Nah, kan lu di sini kan mempertanyakan kemahakuasaan dia. Ya, ini lu nggak bisa mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan Yesus, nggak bisa. Dia Makanya dibaca perikopnya dong, Mabre. Kita baca ini ya 1 Perikopnya Korintus. kan Kita begini, baca. Bre. Kan 1 Korintus kan rendahkanlah dirimu. Nah, di sini kita disuruh merendahkan. Berarti kalau apa? Merendahkan itu berarti apa? Kita itu apa? Tunggu. Harus Kita merendahkan. baca Kita nggak 1 bisa Korintus. menyamakan diri kita itu dengan Tuhan, nggak bisa. Iya, gua ngerti ngomongannya apa aja gitu. Cuma siapa yang ngomong itu loh? Siapa yang ngomong di situ? 1 Sekarang ya, Korintus 4. kitab Korintus ini siapa Kita lihat dulu? perikopnya ya. Perikopnya ini rendahkanlah dirimu. Ya, Perhatikan ini ya. Ini pembukaan perikopnya supaya sampai ke 15. Perhatikan pembukaannya ya. ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Ya. Diriku sendiri di sini. Lu masih mau bilang itu Yesus? Iya, baca sampai selesai. Itu kan Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Sejak kapan temennya Yesus namanya Apolos? Sejak kapan? astaga. Sejak kapan apa itu datanya udah ada datanya. Lu mau komplain, lu gugat ini kitab ini ke Ya kita lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kapan Yesus nongkrong sama Apolos? kalau lu mau membantah isi kitab ini, lu bikin gugatan sana di mahkamah. Gua bukan gua bantah, gua nggak membantah kitabnya. Lu yang coba mendustakan kitab lu gitu. Udah jelas-jelas Korintus yang ngomong itu Paulus. Lu bilang Yesus. Astaga. Ya coba di mana ada Yesus di sini? Bre. Ayat mana? Kan gini dibilang. Ya, mana? Coba dibaca 1 Korintus 4 nomor 6, pembukaan perikopnya. 1 Korintus 4 ayat 6 ya. Atasnya itu atasnya. Ya. Rendahkanlah dirimu. Itu judulnya perikopnya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Wah, itu. Lu itu. Udah jelas kan? Kita nggak bisa Ya. melampaui apa yang sudah tertulis gitu. Jadi diriku sendiri di sini siapa? Mengganti, mengedit
atau menjelaskan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab tidak bisa, brother. Nah, jadi diriku sendiri siapa di situ? Yang menulis gitu. Siapa? Yesus. Siapa yang menulis kitab ini siapa coba? Sukijat. Iya, lah. Ini parah nih. Gua nanya ke lu siapa yang nulis. Ya siapa kan lu yang punya kitab? Ini gua ngetes lu sekolah minggu. Bayarnya bener nggak? Yuk, coba siapa yang nulis ini? Udahlah. Pusing gua. Udah nggak tahu. Nah, sini gua kasih tahu supaya lu belajar sama gua. Lu baca 1 Korintus 1. Setiap pembukaan surat-suratnya Paulus ada perkenalan dirinya di sana. Baca 1 Korintus 1 nomor 1. Ini kan surat Paulus untuk jemaat di Korintus, brother. Astaga. Jadi siapa yang nulis? Paulus lah. Wah, pintar. Siapa diriku sendiri di situ? Paulus. Terus kenapa ketika di 4:15-nya lu bilang itu Yesus? Dalam ayat itu dia menjelaskan tentang dirinya sendiri. Gimana lu baca Alkitab lompat-lompat? Bukan lompat-lompat, ini perikopnya begini, Bre. Ya, Perikop kan ini. sesuai ayat gitu. Astaga. Ini sesuai perikopnya berurutan dong. Jangan lu mau nyomot-nyomot. Ya, lu yang nyomot-nyomot gimana gua? Mana ada nyomot-nyomot gua, lu bilang Yesus jauh banget. Yesus sudah di langit ini posisinya. Astaga. Lu nanya. Korintus, timelinenya Korintus ini setelah Yesus naik ke langit. Itu timelinenya. Lu bilang di sini ada Yesus di 4:15. Ini kan melayang-layang di permukaan air namanya. Itu kan Trinitas, bisa tidak itu sama aja, Bre. Paulus Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Paulus. Paulus ya Paulus gitu. Astaga. Bre, coba lah. Nah itu makanya gue bilang kembali lagi ke awal. Di sini Paulus berkata, di sini Paulus berkata, akulah Bapak, gitu kan? Akulah Bapakmu. Jadi Mana? ayat 15. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil. Gimana caranya? Aku di situ Yesus juga. Masa jadinya gini? Karena Yesus yang dalam Kristus. Akulah di situ siapa akulah? Akulah yang dalam Kristus. Bapa itu sendiri. Jadi akulah itu siapa? Bapak. Oke. Nah itu maksud gua. Maksudnya di sini adalah Paulus adalah Bapak yang dalam Kristus Yesus. Gitu, Bre. Paulus ya Paulus, Bapak ya Bapak. Paulus menuliskan. Loh, di sini dia bilang akulah yang menjadi bapamu. Bapak kan jabatan, Paulus nama. Paulus Udah menulis. Apa masalahnya di situ? Nggak ada yang salah di situ, Bre. Nggak ada yang salah gitu. Makanya gue balik lagi ke awal. Anaknya turun di Yerusalem. Anaknya turun di Yerusalem, bapaknya turun di Korintus. Anaknya namanya Yesus, bapaknya namanya Paulus. Gitu. Yesusnya berdoa apa? Lu tahu nggak ketika Yesus mau disalibkan apa? Dia berdoa ke siapa gitu? Paulus. Bapak kan? Gitu. Iya, ke Paulus. Astaga. Bapak. Aku lah bapak lu lu. ngawur, Bre. Lo kok ngawur? Anak-anaknya bisa menjadi manusia nggak? Astaga. Bisa Makanya lu harus mengerti Trinitas. Lu itu dia gitu. Masa sekarang Trinitas. Nah, coba Trinitas. Anaknya kan menjadi manusia. Masa bapaknya nggak bisa? Bisa dong. Nah, lu ini gini ya. Apa? Lu, Bre. Lu ini Apa tuh? Memaksakan sesuatu hal yang di luar kehendak lu. Nggak bisa itu, Bre. Enggak. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu, gitu dibilang. Kan gua udah menjelaskan, Bre. Bapak. Iya. Ya Bapak, dia itu sendiri gitu. Gitu. Ya, Bapak lah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Iya. Itu. Karena Tuhan itu bisa menjadi Yang menjadi Paulus juga jangan lupa. Ini kan ya Paulus yang udah ngaku dia bapak. Paulus murid siapa coba? Paulus murid Yesus lagi merendahkan diri itu. Nah, itu lu udah tahu gimana, Bre. Ya memang kenapa kalau misalnya Tuhan jadi murid orang lain? Memang masalah kan nggak ada yang mustahil. Itu menurut pemahaman lu, Bre. Nggak bisa. Loh, Tuhan menjadi manusia bisa. Kenapa Tuhan menjadi murid manusia nggak bisa? Lu tahu apa? Kita di sini kan apa? Berdebat. Amuba kita. Harus punya data. Nggak bisa harus dipaksakan pemahaman lu dengan pemahaman gua. Harus dicocokkan. Gua nggak maksain, gua bertanya siapa bapak di situ. Bapak itu dialah sendiri, Bapak itu sendiri. Gitu. Ya namanya siapa? Namanya Bapak itu siapa? Bapak kan gelar. Tuhan Yesus Kristus. Loh, masa Yesus dalam Yesus gimana sih? Dua dong Yesusnya. Ya, kalau bingung, kalau masih bingung tinggalkan, Bre. Astaga, lu yang bingung, Bre. Mana ada bingung gua? Coba, menurut lu masuk akal nggak? Yesus di dalam Yesus, coba. Lu ini mau memisahkan
Trinitas itu nggak bisa dipisahkan, bre. Bapak gitu. Ya udah kalau gini, ketika Yesus ngeludah, ludahnya Yesus ya, jangan dipisah. Maksudnya? Ketika Yesus ngeludah cuh gitu ke tembok. Nah, itu ludah yang di tembok itu Yesus ya. Jangan dipisah. Maksudnya ngeludah maksudnya? Yesus ngeludah nih cuh ke tembok. Nah, ludah di tembok itu Yesus. Jangan dipisah. Loh, nggak mau kan? Lah, logikanya. Lah. Logikanya. Lu ya sendiri aja misah-misahin gitu, curang. Gimana gue bilang Trinitas itu nggak bisa dipisahin, Bapak ya Bapak. Ya udah ketika ludah Yesus bukan? Ya ludah, Yesus ya. Itu terpisah dong jatuhnya, gimana sih? Katanya nggak bisa dipisah. Lu mau samain dengan Yesus, Ludahnya Yesus datang dari mana? agak bre. Lu modal Ludahnya datang dari mana? Ludahnya dari mulut lah. ya mulut siapa? Mulut Yesus, terus apa masalahnya? Ya udah, kalau gitu ludahnya Yesus dong. Kalau orang ludah apa masalahnya? Ya artinya Yesus bisa menjadi ludah, bisa menjadi manusia, nggak ada yang mustahil gitu maksudnya. Kan Trinitas. Jadi kalau gua nih manusia, gua ngeludah. Berarti gua jadi ludah dong, gitu. Iya. Allah, botol, lu sekolah lagi dah. Anjir. Kan Trinitas kita ngobrol. Lu Kan Trinitas. Kan Trinitas. manusia jadi ludah. What the hell is that, my friend? Lah Allah menjadi manusia nggak bingung, manusia menjadi ludah bingung. Ya itu Gimana sih? Secara logika bisa kita. Secara logika bisa Allah menjadi manusia. Kenapa manusia jadi ludah nggak bisa? Karena dia Tuhan gitu. Lah karena ini ludah juga karena dia manusia, makanya dia bisa menjadi ludah. Sekarang kita bicara ini apa yang tertulis atau apa yang lu sebutin gitu. Apa yang Ya, Trinitas juga nggak tertulis, ngawang-ngawang lah kita. Astaga. Lu ngebahas kitab gua. Yang tertulis lu mau. Gue nggak bahas kitab lu, gue bahas bapak gua. Lu mau jelaskan sesuai dengan pengertian lu. Sedangkan Bukan gue nggak jelasin pengertian. Iya kan di sini udah tertulis karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil. Anak adalah ibu itu sendiri, kan lucu gitu. Astaga. Kalau anak adalah bapak itu sendiri bisa. Bre. Hayo lo. Onani otak. Kocok. Kocok gimana? Itu ada yang komen kan begini. Tuh di bawah tuh, ibu ngelahirin anak. Anak adalah ibu itu sendiri. Logikanya masuk nggak? Ya kalau pakai Trinitas masuk. Ya, nah ini nih. Bicara kan nggak boleh dipisah. Ya makanya bre, kalau bicara kita secara manusia, sebatas pengetahuan manusia. Kalau nggak kita bicara secara Allah sebagai Tuhan ya, nggak bisa. Kita ini manusia bukan Tuhan, bre. Ya kalau gitu ngapain diimanin sesuatu yang nggak bisa dimasukin ke logika manusia gitu loh? Ngapain diimanin? Ya yang masuk akal lah gitu. Dia kan. Ya kalau masuk akal ya nggak mungkin lah Allah menjadi manusia, nggak mungkin lah ada Trinitas. Gitu. Jadi ludah kok nggak masuk akal? Ya nggak bisa lah, gitu. Kok nggak bisa? Milih-milih. Ada nggak yang tertulis di situ? Ada nggak tertulis dia menjadi ludah gitu? Ada nggak? Nggak, kalau Yesus meludah ada. Gitu. Iya meludah ada, gitu. Kan meludah. Iya. Apa masalahnya meludah? Gitu. Ya enggak, maksudnya ludahnya itu Yesus bukan? Ludah ya ludah, bre. Lu harus tahu baca. Lo kan keluar dari Yesus. Segala sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah. Tapi kenapa keluar dari Yesus bukan Yesus? Lu harus mengerti konsep penggunaan gitu. Ibarat lu baca Yesus ibarat bahasa Inggris. Ada penempatan katanya lah, bre. Gitu. Lu nggak ngerti logika. Disiksa anak orang anjir, kasihan aduh. Sampai Yesus kan kata Ini parah nih. sekarang gua nanya sama lu gitu. Kan dari tadi dia. Jangan disiksa anak orang, Bang Korea, jangan disiksa. Orang gimana jangan disiksa? aduh. Bicara logika Apa tapi tuh? nggak masuk logika. Gini, sekarang gua nanya sama Yang keluar dari Allah bukan? ini bicara apa lu? Bicara konsep apa ini? Trinitas bisa Trinitas. Iyalah. Ya buat teman-teman yang apologet Islam. Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah kalau gitu yang keluar dari Yesus bukan? Ini keluar dalam bentuk apa dulu ini? Terserah apa aja bisa. Ya nggak bisa lalu menjelaskan gitu. Itu tandanya itu lu mau membenarkan kan bisa. Loh, kalau misalnya yang keluar dari Yesus bukan Allah, jatuhnya Yesus bukan Allah gitu loh, gimana sih? Lu ini cobalah fokus bre. Yesus Allah bukan. Nih, Apa? udah. Yesus Udah ya, udah. Ya. Yesus itu tidak bisa ya.
Kalau Meludah. dalam konsep ludah ya. Kenapa dia? Itu ya ludah. Sariawan. Yesus ya Yesus sudah titik. Panas Nggak ada dalam, sambungannya. Mas. Udah. Ludah ya ludah. Ludah ciptaan bukan? Ludah kan keluar dari mulut. Ya kalau iya, mulut siapa? Yesus. Mulut Yesus ciptaan bukan? Siapa yang meludah? Siapa yang meludah? Yesus. Ya udah selesai. Yesus meludah. Nah sekarang Selesai. ini yang ludah ini Allah atau manusia? Hah? Yang ludah ini Allah atau manusia? Yesus yang meludah kan? Kan kata Tuhan. Nah Yesus, nah itu Yesus yang ludah itu Allah atau manusia? Ini logika lu gimana sih? Yesus meludah. Terus lu astaga. Dijawab aja. Itu yang ludah itu yang ludah itu Allah atau manusia? Jangan disiksa Bang Kores, jangan disiksa. Noise bang itu Astaga. Banget noise-nya. Astaga, gimana mau nangis bang? Jangan disiksa Bang Kores, jangan Lu disiksa. jelasin aja nggak masuk. Bang Datuk noise kencang Sekarang banget gua nanya noise-nya. Oke ya. Sekarang Boleh. Gue bertanya Oh iya. Gue bertanya dengan nada lembut. Oh iya, gue menjawab dengan nada seriosa. Tujuan umat Muslim ini, saya bertanya dengan nada lembut nih. Ke Ya, Mekah saya seriusa. mencium batu itu untuk apa coba? Mencium batu itu sunnah dalam rangkaian ritual ibadah haji. Ritual. Coba lu buka dalam kamus KBBI. Ritual itu apa? Ritual itu adalah praktek ibadah. Coba buka dulu dong, gitu. Yang buka aja lah, masa lu yang boker gue yang nyebok, lu aja yang buka. Lu tadi gitu kan? Ini Tadi gue baik, gue bukain. Lu, coba lu buka, lu baca. tenang. Ritual itu seni gitu. Berarti ke sana berarti seni gitu. Hah? Seni yang diperintahkan Tuhan lah, boleh bisa. Seni gitu. Gitu. Seni dong gitu. Hah? Ya, Begitu. iya. Apa lagi? Seni dong, Mat, ya. Iya. Berarti hanya seni doang begitu kan? Gitu kan? Seni dong. Enggak pakai doang, itu tambah-tambahan itu. Jangan melampaui yang tertulis. Sama dong bre gitu. Kan ini kembali ke lu makan lu Loh, gitu. Trinitas tertulis enggak? Gitu. Trinitas Kan tertulis konsep enggak? Ludah. Ini kita balik lagi ke konsep yang ludah. Ludah Yesus Iya. sama. Yesus ada ludah kan enggak connect, lu itu menambah-nambahi, enggak bisa. Kalau katanya kan yang keluar dari Allah adalah Allah, gimana sih? Yesus ini Allah bukan sih? Kok jadi bimbang? Yesus ini Allah bukan? Iya dia itu sendiri, Allah Bapa, Allah Anak. Nah, artinya ketika Allah ngeludah, ludahnya itu Allah gitu loh. Gimana sih? Agak logika. Kayak gitu aja susah. Bre. Aduh. Cobalah. Kan yang keluar dari Allah katanya. Lain lah. Gitu. Ini Oh, yang lain. Udahan ya, udahlah kalau gitu. masalahnya, Bre. Enggak, gini Kasih ya. diganti dulu, jangan diganti dulu. Cuman gini, Lord, lu bertanya tentang Islam ke Bang Kores, coba bertanya tentang ke Islam. Enggak lah, Bang. Gua enggak mau ngebahas apa. Gua malah senang kalau mau ditanya ayat-ayat lain gitu. Oke, siap. Ya udah kita tanya lagi ya. Ya, tanya. Berikutnya, pertanyaannya. Apa fungsi harus apa? Harus pakai data ya gitu. Harus pakai data, oke. Ya, harus Oke. apa yang tertulis dalam kitab gitu. Alkitab gitu ya. Siap. Tertulis begini. Ayat berapa? Tunggu. Kita lihat dulu, sabar. Nafsu banget dia pengen ngejawab anjir. Ya iyalah, enak ini. Kita kan belajar bersama, Bang. Belajar gitu kan. Gitu. Tunggu. Yang penting masuk akal aja, santai, Bang. Oke, iya. Lukas 2 nomor 21. Oke, Lukas 2 ayat berapa? 21. Woi, semangat woi, Silod. Lukas 2 ayat berapa? 21 ya? Ya 21. Iya, ngapain kita bahas-bahas kitab orang lain? Bahas aja kitab kita sendiri. Gue senang banget kalau kitab gue dibahas. Wah, mantap sih. Lu cocok jadi Elia Meron berikutnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada lu. Yang mana yang lu mau tanyakan? Nomor 2. nomor 21. Hah? Berapa? Nomor 21. Itu efek-efeknya hilangin dulu lah. Ini Enggak, gua seneng aja. Gua iya, seneng baca jadi aja, Bang. Baca, apa Bang. namanya? Lu kan bertanyakan, Penggembira baca gua. dong. Lu baca dong. Oke. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, terus Udah? apa masalahnya? Nah, apa mujizat yang keluar dari sunatnya Yesus? Silakan. Dan ketika genap 8 hari,
dan ia harus disunat, ia diberi nama Iya. yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum. Mana kata mujizat di situ? Ya, nah gue nanya, apa mujizat yang keluar? Yang nggak ada dalam situ. Kita harus Nggak ada. baca harus sesuai yang ada di situ dong. Yang Terus ngapain disunat kalau gitu? Hah? Ngapain disunat? Ya, kenapa lu harus tanya ke gua? Lu harus ngundurin waktu, lu tanya ke Yesus. Kenapa? Masa ini Allah turun ke bumi melakukan hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya dong. Nah, apa mujizatnya yang keluar gitu? Silakan. Lu bertanya, nggak ada di situ. Mujizatnya apa gitu? Ngapa? Sesuai lah yang di situ dong. Kalau Ya kalau nggak ada manfaatnya ngapain ditulis itu loh? lah. Dan ketika genap 8 hari dan Iya. dia harus disunatkan dan dia harus itu mungkin ketentuan di zaman itu harus disunat. Makanya dia mengikuti gitu. Karena gua nggak tahu, gua nggak hadir waktu Yesus disunat. Gua nggak tahu gitu. Apakah itu suatu ketentuan di zaman itu harus disunat, laki-laki harus disunat atau tidak? Nah itu kita harus panggil Doraemon, harus mundurin waktu gitu. Jadi nggak bisa dijawab ya? Bukan Nggak bisa dijawab ya? Ya, Oke. menjawab apa yang tertulis gitu. Tenang, tenang. Itu apa sih ketawa-ketawa itu? Astaga, nggak ada yang lucu. Efek-efek. Ngetawain lu. Lah, Nah jadi kan Yesus ini Allah nih, Yesus ini kan Allah nih, Lo Squad, Yesus ini kan Allah. ya. Dia disunat nih, tapi nggak tahu fungsinya apa ini disunat gitu. Sekarang pertanyaan gua, ini segede apa guntingnya nyunat Allah? Allah kan maha besar kalau nggak salah ya. Dia kan waktu itu kan datang sebagai manusia. Yesus itu kan apa? Di waktu itu apa? Manusia. Dia, Apa? dia turun sebagai manusia dulu gitu. Oh ya, baru disunat. Ini kan Jadi guntingnya kecil. ayat ini kan apa? Dan ketika Apa? genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ingat ya, penekanan katanya. Dia harus disunatkan gitu. Berarti apa? Harus berarti apa? Dalam zaman itu harus disunat berarti karena ada kata harus di situ. Mhm. Oh jadi posisinya guntingnya segede apa belum ketahuan juga. Lah gunting biasa lah gunting, entah kayak itu pakai Oh gunting biasa, nggak meleleh guntingnya ya ketika menyunat Allahnya Kristen ya, nggak meleleh dia. Astaga, itu lu baca lah di situ botol. Coba lu baca lagi gitu. Sabar, katanya mau ditanya, ini gua nanya malah dimarah-marahin. Iya enggak. Lu baca nggak bisa baca di situ Yesus bukan Allah. Jadi Yesus ini bukan Allah, ngomong dari awal. Lu muter lagi. Astaga, botol. Ngomong dari awal gitu loh, Bre. Gua kira Yesus Allah. Oke lah. Yesus bukan Allah ternyata. Ya. Kan gue bilang kan kita membahas sesuai data, bre gimana? Oh iya. Itu Yesus lu bilang Allah, lu itu udah mengganti dosa, bre. Astaga, bre. Aduh, Gua bre. kira Yesus Allah. Sorry. Lu nggak bisa baca, bre. Makanya gue bilang yang benar, bre. Di waktu sekolah berikutnya di depan, jangan di belakang. Iya, soalnya kan Kristen-Kristen yang lain bilangnya Yesus itu Allah yang menjadi manusia gitu. itu kan Makanya gua nanya ini. tergantung, makanya kan gue bilang kita harus membahas itu sesuai ayat. Fokus gitu. Kalau mau pindah-pindah ya lain lagi penjelasannya, bre. Oh, lain lagi penjelasannya. Kalau Jadi ini Allah ya Allah. fluktuatif ya. Kan ini kan bicaranya kan Yesus disunat. Kata di situ Yesus disunat, gitu kan? Heeh. Berarti Yesus yang pada waktu itu menjelma sebagai manusia kan? Turun Bukan ke bumi Allah. sebagai manusia. Gitu. Bukan Allah. Ya Yesus gitu. Dia Oh iya, siap. Oke. Kan Nah kita- gitu dong jujur. iya bahas lu. Kalau manusia disunat, nggak perlu ditanya, normal itu. Tapi kalau Allah disunat, ini menarik ini untuk dibahas. Iya, itu yang jadi masalah. Kan di situ kan enggak ada. Nah itu masalah ya. Oh iya. Coba gue tanya ke lu, di situ apa? Yesus apa Allah? Coba. Yesus. Nah, betul sekali, bre. Betul sekali ya. Oke siap, mantap. Nanya lagi boleh ini? Nanya lagi ya? Oke, nanya lagi. Berikutnya soal di Lukas Lukas berapa, Ble? Lukas Si Kores 18. lagi ulang tahun, kasih kopi-kopinya guys. Ini ulang tahun si Kores. Kasih kopi sama Wah, bunga-bunganya. ulang tahun siapa, Bang? Ini Farah Istar. Panjang Ulang tahun. semuanya, Lagi Bang. ulang pokoknya. tahun ini. Pokoknya panjang. Ah, mantap. Jangan kalau panjang mentok sakit. Gendut aja gendut Kan semuanya, panjang gendut umur, semuanya. Bang. Oh iya. Beratnya kan, Bang, gitu kan. Ya.
Ulang tahun. Dadakan ulang tahunnya. Nah, coba kita baca. Kita baca di Lukas Apa? Lukas 18 nomor 9 sampai nomor 14. Lukas 18 ayat berapa? Nomor 9 sampai nomor 14. Nomor 9. Apa tuh Bang temanya? Temanya tentang tunggu. Temanya ini tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Gitu. Oke, berarti kita di sini kitab ini berisi tentang apa? Perumpamaan ya? Perumpamaan, iya betul sekali. Ayat yang mana Bang? Yang ini, yang harus dibaca semuanya sih supaya paham. Ya, ya. Dari nomor 10 aja dibaca. Abang aja yang baca gitu. Oke, gue baca ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yep. Nangkap sampai sini? Nangkap? Nah, mantap. Pertanyaannya boleh? Boleh. Lord Squall, Apa? setiap hari apa mukul-mukulin diri sendiri supaya ditinggikan oleh Allah? Enggak pernah gua. Oh, nggak pernah? Ya. Direndahkan dong oleh Allah? Oh, enggak ada di situ. Nggak ada. Iya. Kalau enggak ada. Ini ada. Kalau lu tidak memukul-mukul diri lu bakal direndahkan. Ada enggak di situ ayatnya? Coba mana? Ini di sini. Ayat berapa? Ayat berapa? Di 13. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul diri dan berkata, Tuh. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Gitu. Tuh. Mukul-mukulin diri. Puk. Allah, ampuni aku. Gini gitu. Bang, ya. Ini Gimana? kita berusaha ini ya. Kita berusaha. Ini parah Lord Squall ini, tidak menjalankan firman Tuhan ini. Parah. Gini ya. Gimana? Perumpamaan. Ya. Warna merah ini perumpamaan, Bang. Warna merah perumpamaan, oke. Nah, ini orang yang pemungut cukai, orang berdosa lah. Ibaratnya kita koruptor. Iya, orang berdosa. Koruptor minta ampun nih kan. Minta ampun ya. Kan memukul Bang, pasti itu dia guling-guling pun dia pasti itu, Tuhan tolong Tuhan ampuni aku gitu. Itu Ya. kan ekspresi Bang, ekspresi Ini dia, parah suka ini. dia lah. Gitu. Ya. Karena ini kan perumpamaan. Coba Abang cari dah di KBBI. Apa sih arti perumpamaan itu? Perumpamaan itu artinya hal yang tidak terjadi untuk diambil kepentingannya gitu. Nah, udah titik hal yang tidak terjadi. Ini kan hanya seumpamanya gitu kan, perumpamaan. Seumpamanya. Gitu. Iya. Berarti Lord Squall kalau berdoa nggak mukul-mukul diri kayak Udah, yang Bang. diumpamain Yesus. Ini kan bicarakan orang berdosa. Dia kan Abang baca lah dari atas. Iya, gua udah baca ini. Oh, gua udah baca ini. Artinya ini perkataan Yesus nggak dijalanin sama orang-orang Kristen ya. Kasih. Iya, beda konsep Bang di situ Bang. Abang sesuai data lah Bang di situ Bang. Ya kan? Perumpamaan tentang orang datanya mukul-mukul diri datanya. Iya, perumpamaan masa abang mau samain perumpamaan? Iya, memukul diri itu perumpamaan dari apa kalau boleh tahu? Itu ekspresi bang menurut gua, karena di situ kan tidak menjelaskan gitu. Memukul diri itu seperti apa sih gitu? Memukul diri itu dia bikin mie goreng biasanya, bikin mie goreng. Kok pakai nanya mukul diri ya mukul diri lah, pakai tangan lu pukul pipi, pukul leher, pukul punggung, begini, kan? apalah dipukul.
Makanya kau bilang gitu kan. Apa? Ekspresi masing-masing, entah kayak dia itu apa memukul kayak gimana kayak itu kita nggak bisa karena kita nggak ada di situ, kita nggak tahu. Nah kalau dan sekarang menurut gua kalau nggak memukul diri, memukul apa ketika berdoa? Hah? Ngapain kita berdoa harus mau memukul? Ini ajarannya. Astaga bang, itu perumpamaan bang. Abang udah bilang tadi perumpamaan. Apa arti perumpamaan bang? Perumpamaan itu yang nggak penting tapi dibahas. Nah sama kayak gitu, kayak. Oh gitu, nggak penting. Ya ini sia-sia ini Yesus ngomong panjang-panjang. Ya udahlah. Bukan Kalau nggak sia-sia, penting nggak apa. perumpamaan. Makanya abang harus mengerti. Perumpamaan tentang apa? Tentang apa perumpamaannya? Dia ini kan, abang kan udah baca dari itu orang berdosa yang udah banyak dosa. Iya. Koruptor abang gitu. Koruptor. Gitu. Gimana sih biar dosa kita diampuni gitu? Kalau abang Pukul diri. kan kalau abang kan berdoa gimana? Kalau dalam agama kan bersujud gitu kan? Kan? Iya, bersujud. Nyium apa coba? Nyium sajadah. Nah, sama itu ekspresi masing-masing orang mau bersyukur, mau berterima kasih, mau minta ampun, terserah dia lah. Nah, ekspresinya Lord kalau berdoa gimana? Kalau dalam konsep saya di rumah Ya. pribadi saya ya berarti tutup mata, kunci tangan gitu kan. Ya mohon seru. ampun gitu. Kalau kita punya dosa. Tapi ini kan konsep di sini kan apa? Menceritakan apa ini temanya? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Iya. Konsepnya di situ. Kita nggak bisa lari dari konsep itu, Bang. Iya, makanya gitu kan, kalau yang mukul diri dia ditinggikan, kalau yang nggak mukul diri dia direndahkan. Itu yang gua tangkep sih, atau gua salah ya? Enggak, Abang nggak ada yang salah, Bang. Cuman Abang yang pemahamannya. Bener ya? Bener, Abang. Bener, karena ini kan perumpamaan gitu. Jadi Ya udah kalau gua bener mulai per besok kalau gua bawa cambuk yang kecil. Jadi pas berdoa, Tuhan, saya berdosa, Iya. pak Abang gitu. kan baca di sini nggak ada yang salah. Nggak mau ya? Di sini. Nggak ada yang salah. Abang kan baca isi kitabnya kan bener. Tapi kalau abang Bener ya? mensamakan realitanya dengan perumpamaan ini nggak bisa. Perumpamaan itu kan hal yang apa? Hal yang nggak penting kan? Gitu. Nggak bisa lah. Kenyataan ini kan realita. Kenapa Yesus ngomong yang nggak penting ya? Makanya bang itu di perumpamaan. Ini kan kalau ada orang seperti mereka ini kan, nih orang Farisi, abang tahu nggak? Orang Farisi itu orang-orang seperti apa? Tegar tengkuk. Nah itu bang, makanya dikasih perumpamaan gitu. Karena Iya, makanya ini kalau bea cukai tahu nggak dia orang seperti apa? ini kan pemungut cukai bang gitu. Ya, Iya. abang tahu lah kan pemungut cukai itu seperti apa kan? Itu bang. Orang pajak. Ya itulah itu. Itu Nah. kan ibarat 10%, wah gini lah, gua kasih diskon lu bayar aja 8% gitu kan? Gitu. Nah, iya dia ketika dia berdoa kepada Tuhan dia memukul dirinya. Kan Iya, gitu itu perumpamaannya. ekspresi, Bang. Kalau menurut gua ya. Ekspresi. Ya ekspresi. Nah, karena dia ekspresinya merendahkan diri, maka ditinggikan oleh Allah gitu. Tapi kalau Lord Kual tidak merendahkan diri ketika berdoa, nggak ditinggikan. Jadi saran gua Lord Kual ketika berdoa telanjang, bugil. Ya itu kan nggak ada yang tertulis bang situ. Kalau ada tertulis. Merendahkan diri lo merendahkan diri ini lo disuruh lo. Iya merendahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan Kita ditinggikan mohon gitu. ampun, bang, kalau merendahkan diri vertigo itu kayak apa ya? Kita harus merendah. Iya kata desanya itu apa kayak? Iya kalau Ayo, kayak apa, ngalah, ayo. Gitu kita, gitu. Nah, jadi kalau bisa berdoa pakai cemong-cemong areng gitu di muka, Ya pakai kan baju ada tertulis. robek-robek. Kalau ada Merendahkan diri loh, merendahkan diri. ya coba buka di KBBI apa sih arti kata merendahkan diri gitu. Nah, coba apa? Coba abang buka. Coba kita Gitu. merendahkan diri. Ya coba. KBBI Apa coba? merendahkan diri bea cukai. Merendahkan. Nggak ada ini nih, merendahkan diri, menjadikan dirinya merasa kurang. Ah, kayak gitu, amputasi. Ya Tangannya nggak ada satu. itu abang mendeskripsikan yang abang nggak ada pada saat itu. Beda lagi bang konsepnya. Menjadikan diri merasa kurang loh. Kurang itu apa sih bang? Gitu. Kurang itu nggak lengkap. Kayak begini loh. Gua mau belanja nih kan, gitu. Ya, Harga barangnya itu 100.000, tapi uang gua cuma 80.000. Itu berarti apa? pukul diri. Nah itu kan sama bang, seperti itulah bang. Gitu. Ini Kenapa jadi dagang kan mau berdoa kok? Jadi Iya kan, beli abang- buah. kan tadi abang bilang kan ini kan orang yang apa? Merendahkan diri abang udah apa? Kurang inilah, kurang itulah. Ya merendahkan itu Iya. merendahkan diri. Kita itu nggak bisa lebih tinggi dari Allah gitu aja. Titik.
Iya, jadinya gimana merendahkan diri itu masa pakai ucapan doang? Ini aja bea cukai dia pukul-pukul badan, Ya, ada nggak di situ mukul-mukul? Ada nggak di situ mukul? memukul diri. Ya mukulnya, abang tahu nggak memukulnya itu caranya gimana? Lihat nggak? Ya pokoknya sampai bunyi aja. Kalau nggak bunyi bukan mukul namanya itu. Ya kan nggak tertulis. Ini nih bunyinya res nih mukul gini sampai nih. bunyi gitu. Makanya gue bilang bang, kita kalau membahas itu harus sesuai yang tertulis. Oh, aja. itu masih pelan, Kang. Masih pelan itu. Harus Memukul, keras. gitu kan? Oh ya udah. Gini. Wok. Kayak gini. Tuh harus gitu. Bang, abang Apa? pernah lihat apa? Ini gue kasih contoh lah. Abang pernah lihat nggak kayak ada anak-anak yang habis masuk angkatan ini kan? Mereka lagi jalan nyanyi kan, hu ha gitu kan? Ya. Itu mereka mukul gini. Enggak. Hah? Enggak. Korsa gitu kan, tuk. Indonesia gitu kan, bangga mereka itu kan. Karena apa? Itu merendahkan diri. Menurut lu itu merendahkan diri ya? Karena mereka itu, ya sama lah bang kayak gitu bang. Mereka, Wajir parah lo. astaga. Itu mereka sedang yel-yel. NKRI kok merendahkan Iya, karena diri? apa? Mereka tahu itu yang tertinggi itu apa? NKRI yang tertinggi gitu. Yel-yel itu bukan merendahkan diri itu merayakan. Bersuka cita itu. Merendahkan Ya, diri sama. itu yang tadi yang benar memukul Ekspresi, Bang. diri. Intinya ekspresi. Apa ngerti nggak ekspresi gitu? Ya ekspresinya beda dong. Mana ekspresi sukacita, mana ekspresi merendahkan diri gitu loh. Ya merendahkan diri, just merendahkan diri bang gitu. Merendahkan diri itu lu jalan nggak pakai celana gitu kan. Nah itu kan Merendahkan diri itu lu. bukan menurut gua. Abang yang menjelaskan gitu. Enggak kalau apa namanya? Ada Kalau jalan data. nggak pakai celana merendahkan diri nggak itu? Ada nggak data merendahkan diri itu? Coba, lu cari coba. Ada nggak? Iya kita kalau yang tertulis memukul diri itu merendahkan diri namanya. Kalau merendahkan diri itu memukul diri gitu loh. Ini kan jelas di sini bang, kan perumpamaan, hal yang nggak seharusnya itu dibahas gitu. Makanya Seenggaknya lu ambil yang setara sama yang memukul diri apa kek gitu kan? Jedotin pala apa kek? kan nggak ada yang tertulis. Kita kan bicara yang Mengerti ya, ada yang Assalamualaikum. tertulis gitu. Harus sesuai ada yang Iya. tertulis lah bang. Nah kalau misalnya harus sesuai yang ada yang tertulis, lu berdoanya harus sesuai yang ada tertulis. Jadi Allah Bapa yang di surga, bak. Mana? Ini kan perumpamaan. Astaga bang, gimana kita? Gak mau mereka nggak mau memang. Mereka maunya yang gampang-gampang ya. Bukan gampang-gampang ini, lu nyari pembahasan itu perumpamaan yang apa kata Yesus berkata contoh gitu. Coba lu carilah ayat Alkitab Yesus berkata. Oh ada Yesus berkata ya, ada. Oke. Coba. Siap. Yesus berkata ya, oke. Masa perumpamaan? Udah tahu perumpamaan, gue capek-capek mau itulah, aduh bang. Oke. Kita yang berkata. Ini Yesus berkata nih. Ya, Matius 7 nomor 7. Matius 7 lah. Nomor 7. Matius 7 Nomor 7. nomor 7. Iya. Ayat berapa? Coba. Ya Matius 7 nomor 7, nomornya nomor 7, pasalnya pasal 7, nomornya nomor 7. Coba abang baca. Mintalah maka akan temanya diberikan apa, coba? kepadamu. Temanya hal pengabulan doa. Nah, Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. nah. Oke. Sudah. Udah. Pertanyaannya. Pertanyaannya, rumah Kristen yang mana yang bisa kita minta-minta? Ini parah nih. Ini kita mau bicara sesuai dengan konsep ayatnya atau di luar konsep? Itu suara-suara. Kenapa? Coba. Ini kita mau bicara sesuai konsep ayat ini atau di luar konsep ayat ini? Sesuai konsep ayat itu. Oke. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Iya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini doa bang. Lagi berdoa dia konsepnya. Coba lu berdoa kayak gini kata-katanya coba. Astaga. Ini pemahamannya bang. Gua nahan ngakak dari tadi sumpah gua nahan Pemahamannya, Bang. ngakak gua. Hal pengambilan Nahan doa. ngakak dari tadi gua. Nah, mintalah Tuhan Yesus, tolong panjangkanlah umurku, maka diberikanlah kepadamu. Carilah, gitu. Cara mencarinya gimana? Kita mengikuti Dari rumah kan? gitu. Oke, nyari pengajarannya. Maka kamu, pengajarannya. ketika kamu mencari pengajaran, kamu mendapatkannya apa? Kamu mendapatkan ketoklah gitu. Maka Ketok. pintu akan dibukakan bagimu. Nah, rumah selesai, Kristennya, Bang.
Rumah yang mana yang kita ketok? Ast- Apa? Disuruh ngetok ini. Sherlock? Ini bukan bicara rumah bang, itu hal pengabulan doa loh. Nggak ada rumah. Ini yang diketok apa sih ini? Ini palah atau pintu rumah ini? Bingung gua. Itu misalnya abang nggak bisa, itu pemahaman bang. Hah? Kalau kayak gini loh, Yesus nyuruh kamu Tadi katanya yang perkataan Yesus, ini gua kasih perkataan Yesus masih dibilang perumpamaan. Gimana Ini kan sih? ini masuk ke gini bang, Yesus berkata gitu. Loh ini di atas. Jadi Yesus berkata ini di Matius 6-nya ini. Ini panjang ini. Mintalah bang. Masa? Itu berdoa. Astaga. Apa? Mintalah. Kalau berdoa kan berdoalah harusnya. Ini kan disuruh minta. Disuruh minta ini. Bikin jaring. Baca lah bang itu bang, temanya apa coba bang itu bang? Hal pengabulan doa. Iya hal, abang ngerti nggak hal itu? Hal. Iya ngerti. Jadi setelah kita berdoa kita minta kan gitu. Ya simpel aja bang, itu kan hal kayak apa ya? Cara-cara lah gitu bang, gitu. Iya. Nggak ada yang salah di situ. Iya. Ini kan soalnya gini caranya. Misalnya Lord Kual berdoa, Yesus saya ingin rumah, saya ingin mobil 3 gitu. Udah beres berdoa, terus kan disuruh kita minta, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita minta-minta sampai ada yang memberikan. Gitu bukan sih? Itu pemahaman abang. Jadi yang salah di mana? Nggak ada yang salah. Ya kalau gitu benar kita minta-minta kan? Maksudnya minta-minta gimana ini? Ya itu minta-minta maka akan diberikan kepadamu. Di situ kan mintalah bang, bukan minta-minta gitu. Berarti setiap orang sekali kita mintanya. Kembali lagi bang, ini konsep pengabulan doa. Ah, Mintalah. setelah kita berdoa kita mintanya ke siapa ini? Ini nggak jelas ini instruksinya. Abang, kepada sang pemberi lah, pemberi berkat gitu. Sekarang abang berdoa kepada siapa coba? Kalau mintanya ke Yesus, doanya ke siapa kalau gitu? Gitu. Kepada Tuhan itu kan Trinitas bang, gitu. Oke, jadi berdoanya kepada Bapa, mintanya ke Yesus. Ngetok pintunya, pintu siapa? Pintu Roh Kudus. Sama Apa aja, ini? Trinitas itu, gitu. Iya, Trinitas. Jadi kita berdoa ke Trinitas, terus mintanya ke siapa? Ke Trinitas juga. Sekarang gini, saya nanya ke abang ya. Abang berdoa kepada siapa coba? Kepada Tuhan, Allah. Mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan, Allah. Ya kan sama gitu. Apa? Tapi di sini ada pintu. Itu bang perumpamaan. Maksudnya apa ya bang? Oh, perumpamaan lagi-lagi. Aduh, salah dong saya ini. Lagi-lagi perumpamaan semua ini. Hal pengabulan ini kan bang, hal pengabulan doa beda bang. Kayak Yesus berkata, ada nggak di situ Yesus berkata? Ada nggak? Ada di Matius 6. Ini kan merah semua ini, panjang dia. Di 5 kalau nggak salah. Makanya Nah, di sini Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ini dari Matius 5, Matius 6, Matius 7. Mana coba? Mana? Di Matius 5 nomor 1. Kalau itu kan enak kita bahas, Yesus berkata gitu. Mana coba? Ini panjang ini. Matius 5 nomor 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah itu. Itu temanya apa itu bang? Temanya ucapan bahagia. Nah, ucapan bahagia kan? Terus yang mana bang yang jadi masalah? yang tadi yang minta itu, yang mintalah maka kau akan diberi. Rumah siapa yang kita ketok ini? Lah itu kan udah ayat lain bang, lompat lagi dong. mau pindah aja? Ini Mau pindah aja? Matius 5 kan ucapan bahagia. Tadi apa bang? Yang tadi hal pengabulan doa. Nah kan beda bang konsepnya gitu. Tapi masih dalam satu pengajaran ini, kalau dibaca ini nyambung semua. Iya. Jadi Yesus setelah bahas ini, dia bahas yang lain, bahas yang lain. Lompat atau mau fokus nih bang? Ya terserah maunya yang mana. Tadi yang itu udah dijawab kan, katanya apa namanya? Itu mintanya ke Yesus. Ya. Tapi rumahnya kita nggak tahu rumah siapa. Itu kan hal untuk pengabulan doa bang. Itu Iya. terserah abang lah mau artikan itu apa. Intinya yang tertulis itu sudah begitu, nggak bisa diganti gitu. Itu dia makanya kan kita harus cari pintu siapa ini yang kita ketok Iya supaya terserah abang lah, mau dikasih pintu uang. tetangga kek, pintu siapa kek, itu
terserah abang gitu. Enggak, gue takutnya ditampar. Takutnya ditampar kalau kita ngetok rumah. Nggak ada yang salah Ah. di situ bang. Misalnya kita ngetok rumah nih, Pak. Iya. Ini sesuai Ini ajaran. terserah abang. Gimana? Itu apa definisinya itu mengetuknya itu seperti apa itu terserah abang. Intinya itu hal untuk pengabulan doa. Nggak ada yang salah. Karena dalam setiap itu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kan itu lanjutannya. Udah nggak ada yang salah itu bang. Gitu. Terserah abang mau mengartikan itu seperti apa itu. Ini bahaya ini bre, kalau misalnya gue praktekin takutnya gue digampar sama yang punya rumah. Iya. Kan abang tahu nggak kelebihan manusia itu apa dari semua ciptaan Tuhan? Ciptaan Allah lah. Coba. Kelebihannya? Ya, apa kak? Kelebihannya manusia? Ya, apa? Kehendak bebas. Abang tahu kan? Tapi semua berdasarkan apa tidak? Berdasarkan logika atau enggak? Berdasarkan logika. Nah jelas, sudah jelas kan nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Masa abang, astaga bang, kehendak bebas berdasarkan logika. Abang udah tahu rumah orang, abang mau Ya. ketok gitu kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan? Tuhan yang ngajarinya gitu. Lah ini kan ungkapan bang, ungkapan astaga. Makanya gue bilang bang logika dipakai bang gitu. Astaga bang. Jadi gue salah lagi di sini. Salah mulu gue. Abang nggak ada yang salah. Gue nggak salah. Nggak ada yang salah gitu. Berarti ini pengajarannya yang salah. Nggak ada yang salah. Tergantung abang mau pemahamannya seperti apa untuk ungkapan doa abang gitu. Untuk meminta itu caranya seperti apa terserah abang lah gitu. Oh gitu. Ya gitu. Ya udahlah, kalau itu ini perumpamaan ya, gak penting juga ya. Ini kan ungkapan bang, ucapan bang. Ini ungkapan. Ya, Bukan bahagia. yang tadi perumpamaan, sekarang ungkapan. Oh alah. Tentang bahagia lah bang, bahagia lah. Oh, bahagia, gitu, bahagia gitu. Oh iya iya. Maksud gua iya, gini iya. bang, Yesus berkata Apa? gitu kan, kayak Yesus berkata gitu, pukullah dirimu agar kamu masuk surga. Kayak begitu. Ada nggak gitu? Oh gitu, ada. Tunggu. Coba cari lagi tuh. Yohanes 1 49 sampai 51. Berapa? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat berapa? 49 sampai 51. 49 Yohanes apa? Yohanes 1 49 sampai 51. 1 Yohanes atau Yohanes 1. Oh sorry. Yohanes 1. Jadi gitu ya Iwan ya, poinnya yang sebelumnya perumpamaan, yang berikutnya ungkapan. Jadi nggak ada yang bisa kita petik. Sekarang coba kita yang ini ya. Assalamualaikum Lagi Kores, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam bang. warahmatullahi Insya Allah, selamat ulang tahun Bang Datu, Masya Ya, Allah. selamat ulang tahun juga, Semoga Bang. Panjang Bang semuanya, Datu Bang. sehat selalu. Lanjut. Siap. Udah ketemu? Ayat berapa? Maksudnya gini, ini kan udah mau ini juga. Maksudnya gini, Kores ultah tuh Bang Ardi. Kores sekarang dapat mangsa yang enak dipakai aja. Jadi ulang tahun Kores gitu kan. Oh, gitu. Selamat ulang tahun Lagi Kores. Lanjut. Kena mata. Yuk 49. Ya. Baca bang. Itu perikopnya murid-murid Yesus yang pertama ya, oke. Ya. Ayat 49. Jadi di sini berkata nih Yesus sama Natanael, Rabi, engkau anak Allah. Ini Natanael ya bang yang berkata, Iya, betul. Natanael kepadanya, bukan Yesus yang Iya. berkata bang. Itu yang gue bilang. Ayat 50 Aku telah- baru Yesus menjawab gitu. Iya, makanya gue bilang dari 49. Ya. Engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini perumpamaan bukan? Hah? Ini perumpamaan atau asli? Asli itu kan Yesus berkata bang. Itu kan Yesus menjawab gitu. Oh, asli jadi ya? Asli. Oke. Apa masalahnya gitu? masalahnya ini Yesus ini Apa? omdo atau lupa ini. Kejadiannya di mana Natanael melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia? Kejadiannya di mana itu? Silakan. Mari kita baca bang ya. Dari ayat
Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Ada tanda tanya bang? Gitu. Ya. Gitu. Maka engkau percaya? Gitu. Engkau akan melihat hal yang lebih besar dari itu. Jadi, Apa? abang tahu nggak itu? Kenapa ada tanda tanya di situ? Yesus memberikan janji-janji surga. Gitu. Bang, gitu. Abang tahu nggak kenapa dikasih tanda tanya di situ? Iya, itu Yesus memberikan janji-janji surga. Karena yang dia lihat ini baru hal-hal yang kecil, masih ada hal yang lebih besar lagi yang akan dia lihat nanti. Gitu bang maksudnya. Begitu. Terus apa masalahnya bang? Natanael sekarang masih hidup nggak? Hah? Masih hidup nggak Natanael sekarang? Nggak tahu gue bang. Nggak tahu ya? Ya kalau gitu, ini kapan Natanael melihat malaikat-malaikat Allah turun naik? Menyaksikan kematiannya. Gitu. Oke. Nah sebelum Natanael mati, ini sempat kejadian nggak ini? Apa? Natanael melihat langit terbuka dan segala-segala. Ya jelas-jelas itu kejadian lah. Itu kan udah tertulis. Berarti apa yang tertulis sudah terjadi bang. Itu bang intinya bang. Nah oke. Ini kan udah janji nih. Nah, buktinya di mana? Silakan. Ini kan Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Yesus melihat Natanael di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Udah. Ya, kan baru akan. Makanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat. Akan aja terus. Terus naik pada. Hah? Akan aja terus. Kapan telahnya? Abang baca ya dari ayat 49. Boleh. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Udah titik itu. Dia udah mengakui gitu. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel gitu. Abang tahu Ya. dalam ajaran abang Allah itu apa gitu? Seperti Nggak tahu gua Allah. kekuasaan Allah gitu. Coba. Nggak tahu gue Allah di Kristen, kalau di Islamnya Tuhan. Ya udah terserah. Sama bang, kita juga sama gitu. Jadi dia sudah mengakui dengan sendirinya gitu. Iya, dia ngaku gitu. Yesus kan seneng nih, sudah diakui, seneng dia. Dia janjiin sesuatu ke Natanael. Nah, kapan kejadiannya itu? Kan baru akan. Bukan bang. Apa dong? Abang bertanya hal yang tidak dituliskan di ayat sini. Aduh. Jadi setelah ini kitabnya udah rampung, janjinya belum dipenuhi. Bukan belum dipenuhi, Bang. Ya kalau gitu mana? Bang, matinya aja. Harusnya kitabnya jangan dulu rampung sebelum dipenuhi gitu loh. Ini malah dirampungin duluan. Abang lihat nggak, Bang? Allah menciptakan langit dan bumi. Abang lihat nggak? Itu kan udah terjadi, nggak lihat lah, udah terjadi. Iya makanya Bang gitu. Tapi kan kita lihat sekarang langit dan bumi sudah ada gitu kan. Secara eksplisit di zaman itu di waktu itu abang nggak lihat gitu. Ya itu penciptaan itu bukan janji, tapi itu informasi, pemberitahuan telah terjadi gitu loh. Nah kalau ini kan janji akan terjadi. Gue bilang Bang. Masa 2000 tahun masih akan? Ya udah abang baca dari Yohanes sampai Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu udah jelas Bang, udah digenapi itu semua. Udah, gue udah baca dari Yohanes sampai Wahyu nggak ada. Kan memang kan pasti udah tahu dong gitu. Iya gitu loh, siapa tahu waktu ngobrol sama Rosqual ada sesuatu yang gua kelewat gitu loh. Kok bisa janji tapi naik ke sorga nggak ditepatin duluan ya? Karena apa ya? gini Bang, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu hal yang sudah terjadi, tapi kita akan membelokkan dengan sekeinginan kita gitu kayak gini. Enggak, kalau misalnya tertulis misalnya di KPR gitu, di kisah para apostolos terbukti, udah kalah gua. Kayak gini loh Bang. Kan banyak kan, wah kan Yesus itu Tuhan kan, kenapa dia ketika disalib dia nggak mau turun sendiri gitu? Kan banyak yang kata-kata gitu. Kan itu kan agar bisa digenapi gitu.
Ini mau digenapi kapan ini janji ke Nathanael? Nathanael udah jadi pertalit ya. Kan abang kan udah baca bang. Gitu. Kita itu nggak bisa memaksakan sesuatu hal itu kita apa ya ingin membelokkan gitu. Jadi pertalit. Nggak bisa. Iya kan udah fosil ya. Meninggal 2000 tahun lalu sekarang udah pertalit lah. 9.000 seliter. Ya kan gue bilang kan baca apa yang tertulis saja bang. Kalau nggak tertulis ya kita. Maksud gua gini loh, Lord Squall. Kalau misalnya berat, ya nggak usah janji. PHP orang aja. Ini Nathanael mati nunggu dia. Duh, kapan ya kejadian ya? Lihat, Abang nggak lihat, tahu gitu. lihat ini langit terbuka gitu. Kapannya kejadian ya? Kan gitu. Bang, ini Apa tuh? biar abang ngerti nih. Ya. Dari awal profil ini ada ya. Alkitab itu tidak akan cukup untuk menceritakan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa bang. Kalau mau ditulis. Ya, seenggaknya jangan yang maha kuasanya lah, yang janji-janjinya lah gitu loh. Yang janji-janjinya dipenuhi, ditulis gitu loh. Secara lengkap itu nggak akan habis bang gitu. Nggak usah lengkap-lengkap amat, tertulis aja. Lalu kemudian Nathanael melihat langit terbuka. Kan gitu bisa. Gini aja bang. Abang Apa? Doraemon, abang balik tanya ke yang nulis. Kenapa lu tulis sepenggal-sepenggal gitu? Nanti kalau dijawab sama penulisnya, emang belum kejadian bang, gimana? Ya itu kan udah makanya gue bilang. Kalau mau menceritakan Kalau misalnya aja nggak bakal penulisnya kalau jawabnya gitu gimana? Emang belum kejadian bang? Iya abang aja. Gimana gua mau nulis belum kejadian? Bohong dong gua. Ini aja udah bohong banyak gua. Abang menjelaskan sendiri gitu. Abang mau membenarkan sendiri apa yang. Ya habis lu nyuruh gua naik Doraemon. Gimana sih? Ya kan abang mau nanya ke saya gitu. Kenapa gitu? Orang saya nggak ada di situ. Ya kenapa gitu? Ngapain dia janji kalau misalnya nggak bisa nepatin gitu loh? Jangan janji kalau nggak bisa nepatin. Pertanyaannya itu bang, ya minimal harus sesuai logika lah bang gitu. Ya makanya kalau kita sesuai logika. Ini satu ya. Perhatikan berikutnya bre. Lihat ya. Berikutnya ini sama nih kejadian nih, janji-janji juga nih. Matius Berapa coba? 21. Matius 21 coba. Ya. Ayat berapa? Dari 1 sampai 3. Matius 21 ayat 1 gitu. Sampai 3. Yesus diuluk. Coba abang baca bang. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, titik. Ia akan segera mengembalikannya, titik. Udah? Apa masalahnya? Masalahnya udah dikembaliin belum? Dediar. Ini abang bertanya. Nggak bisa jawab. Kan nggak bisa jawab bro. Gua aja tadi kabur tadi lu kabur. Nggak bisa Ngapain jawab. live tadi? Kapan saya kabur kucluk? Enggak, yang di bawah kanan ini, yang 36 nih. Dasar kucluk. Lanjut Aki Kores. Ya. Ayo, sama ini kayak Nathanael. Nathanael dijanjiin. Ini orang yang punya keledai juga dijanjiin. Janji-janji mulu kerjanya. Ketawa dia. Bukan nggak tahu bang, abang harus bedakan bang konsepnya gitu. Harus tahu konsep gitu. Iya, konsepnya apa? Baca lagi di bawahnya itu. Minjem sekarang, balikin kapan-kapan gitu. Itu ayat 4-nya coba baca. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu datang kembali, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Titik. Maka apa itu? Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang yang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan, dan orang-orang banyak yang berjalan depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, keselamatan bagi anak Daud.
Diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi, keselamatan di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempar seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Waduh, ini udah beda lagi perikopnya, ngamuk-ngamuk dia. Nah, kan? Bolak-balikin meja orang. Jadi bingung kan? Nggak bingung gua, kan kita nyari kapan dikembalinya ini keledai. Nah, kalau kayak gitu Bang, nggak bakal selesai Bang. Akan ada pertanyaan terus Bang. Kayak gini loh. Enggak, cuma ini doang. Gue cuma pengen keledainya kapan dibalikin. Tadi janji Nathanael ngambang, Kalau ngegantung. kayak gini nih, sudah dikembalikan. Pasti Abang tanya. Sudah dikembalikan? Iya. Ah iya dong, pastilah. Masa nggak ditanya ayatnya? Kayak mana? Kan gue udah bilang gini Bang. Kalau mau diceritakan dengan jelas dan dengan seutuhnya hal yang terjadi itu nggak bakal selesai Bang. Enggak, memang kalau nulis keledai sudah dikembalikan emang habis berapa kitab buat nulis keledai sudah dikembalikan? Abang baca habis berapa banyak? Temanya Bang, Yesus dielulukan di Yerusalem gitu. Lu tahu nggak kenapa dielulukan? Tahu nggak lu kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kata gaulnya sekarang ya, terlalu kontroversi gitu. Bukan bre, dia dilulukan karena orang-orang nggak tahu keledainya minjem. Astaga, ini akan kalau tahu keledainya minjem dibiarin itu orang. Itu kan definisi Abang. Ibarat gini loh Bang, sekarang gue tanya ke Abang. Ini saya bertanya dengan nada lembut nih. Ya. Apa? Yang ditanya tadi udah dikembaliin belum? Itu pertanyaannya. Udah dikembalikan gitu. Mana ayatnya? Nah, kan gitu, bicara ayat lagi gitu. Loh, kalau nggak ada ayatnya kau tahu. Oke, sekarang gua tanya di situ, ada nggak ayat pinjam harus dikembalikan? Ada nggak? Oh, berarti pinjam itu apa? Nggak harus dikembalikan. Itu kan definisi lu gitu kan. Jangan mentang-mentang Tuhan lu. Gitu. Sekarang ini kalau bicara logika, kita putar logika kita. Gimana kalau sananya keledai itu dia yang hadirkan gitu? Harus minta lagi ayatnya gitu. Apa sih ini orang? Ya kalau misalnya dia yang hadirkan keledai, nggak usah lah ngomong pinjam-pinjam terus kasih excuse. Kalau ada yang nanya, katakan Tuhan akan mengembalikannya. Waktu itu? Malah lebih simpel kayak begitu loh. Dia nyiptain sendiri, naik sendiri, itu lebih keren, lebih jumawa gitu daripada minjem punya orang. Ya itu kan bisa saja Bang. Itu dia yang hadirkan, terus dia nyuruh orang gitu. Ya dia nyuruh orang ngambil kan, nggak perlu ada tambahan kata-kata kalau ada yang menanya Tuhan akan mengembalikannya. Kalau dia bilang mengembalikan, artinya bukan punya dia itu bre, bukan punya dia, paham lu? Sesuai yang menulis gitu, sesuai yang menulis yang menafsirkannya gitu. Kan Abang nggak tahu nggak ada di saat itu gitu. Iya, tapi kan kita yang nggak tahu jadi tahu kalau misalnya ada tulisan statement keledainya sudah dikembalikan. Lalu ketika Yesus masuk Yerusalem, Yesus menyuruh murid-muridnya mengembalikan keledai. Wah, keren, happy ending gitu kan. Sama kayak Nathanael, lalu ketika Yesus terangkat ke langit, maka Nathanael melihat ada malaikat turun naik melihat dia. Wah, itu keren itu. Sekarang gini, tertunai janjinya, bukan janji caleg. Apa? Abang percaya nggak ada Ishak dan Yakub? Waduh anjing, jauh banget ini di umpan lambung bre. Ibarat ini udah mau ke gawang ya, udah gol gitu kan. Backnya emosi, dia tendang sampai ke penonton di belakang kiper lawan. Kalau kan ujung-ujungnya kan apa kan? Dia menyediakan persembahannya gitu. Tanpa perlu mengorbankan kan gitu. Sama Bang gitu. Logikanya iya, kalau itu kan tiba-tiba ada keledai ini kan Ishaknya waktu mau disembelih ada ngomong nggak Abrahamnya? Nanti dombanya akan saya kembalikan. Ada kan nggak ada. Ini kan sama kan apa juga? Ya beda lah. Kalau itu dombanya dari sorga gitu kan. Tahu Abraham. Kalau ini keledainya ada di desa Betfage, punya orang itu deh, punya orang itu keledainya. Orang siapa punya? Siapa yang punya itu? Hah? Siapa yang punya? Itu lihat kata Yesus. Kata Yesus ya, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Gitu dia bilang. Siapa coba? Punya siapa? Punya orang Betfage. Tahu dari mana? Iya, dia kan ke kota Betfage, tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Siapa namanya? Itu namanya nggak tahu. Nah, sama Bang, itulah Bang, sama gitu. Kan bisa saja. Ya memang kalau misalnya orangnya kita nggak tahu namanya, artinya keledainya boleh nggak dikembaliin. Sekarang. Masa gitu konsepnya? Sekarang orang yang punya itu nagih nggak ke Yesus?
Bre, yang namanya minjem barang, tagih nggak tagih kembaliin, bukan hak lu, bukan hak lu gitu. Sakit nih. Beda konsep ya. Oh parah anjir. Sakit nih Nggak orang. bisa Bre, Bukan nggak sakit, bisa. lu Lu. yang sakit gitu. Loh, Anda yang sakit, yang namanya minjem itu harus dikembalikan. Sekarang saya tanya, apa definisi pinjam? Jawab. Sekarang nggak gini. Enggak, jawab Tadi dulu, aja lu jawab kabur, dulu, jawab dulu, end life jawab tadi. dulu, jawab dulu. Jawab dulu, apa definisi pinjam? Apa? Meminjam gitu. Ya, apa definisi pinjam adalah? Meminjam adalah? Ya pinjam, intinya pinjam gitu. Iya, meminjam adalah? Pinjam gitu. Duh. Meminjam adalah Meminjam barang. Apa artinya? memakai barang Ya. orang lain untuk Ya. waktu tertentu. Kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Itu definisinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Sekarang gue tanya ke lu. Di mana Kamus Bahasa Indonesia itu tertulis di sudah ada mana nggak tertulis di zaman Alkitab? sabar Gitu. santai. Di mana tertulis Yesus sudah mengembalikan. Sekarang gue tanya ke lu gitu. Jangan kemana-mana. Lu yang kemana-mana. Jangan kemana-mana. Waduh, Udah ini jelas-jelas di botol zaman kali itu ini nggak orang. ada kamus KBBI bang. Astaga, Wih, lu- lama. Ya udah, kalau gitu nggak usah pakai bahasa Indonesia. Ya udah, hapus aja Bibelmu, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Kalau Lanjut lu lagi. nggak terima, lu bikin gugatan bang. Lu aja bukan Emosi. ahli bahasa. Lu bahas-bahas kata perkataan aja lu kabur gitu. Kocak lu. Emosi dia. Bukan emosi Wah. gitu. Botol Sekarang kali gue tanya kau. ke lu kan. Kalau tanya kan apa? Dari apa? Siapa nama orang yang punya keledai itu? Lu tahu nggak siapa? Tuhanmu aja nggak tahu kok, apalagi saya gimana sih? Lu aja sendiri nggak bisa jawab Loh, gitu. Tuhanmu aja nggak tahu loh. Loh, Tuhanmu aja yang minjem itu nggak tahu namanya, apalagi saya yang manusia. Kan bukan Tuhan saya. Katanya Tuhan Makanya Maha kalau tahu. lu bukan Tuhan, lu jangan Katanya menggunakan Tuhan. pemikiran lu. Sebentar. Sama kayak dia. Sebentar. Beda lah, Katanya betul, Tuhan betul. santai dulu bang. Katanya Tuhan Maha tahu, betul nggak? Ya iyalah. Ah, Tuhanmu tahu nggak siapa nama pemilik keledai? Bang, kita ini bahas yang isu kita nih, yang tertulis. Ketawa lagi. Kita bahas sesuai apa isi Iya, Tuhan. Gini. Botol. Sabar. Sabar loh. Gini loh. Kalau saya nggak tahu wajar karena Ya. saya manusia. Sekarang Ya. saya tanya. Ya, Tuhan Maha tahu nggak? mah tahu lah. Yesus Maha tahu nggak? Tahu lah. Ah, siapa nama pemilik keledai menurut Yesus? Di situ ada nggak tertulis gitu? Lah saya tanya. Justru saya tanya ini. Saya nggak ada di situ, jadi saya nggak bisa menjelaskan. Loh, nggak menurut Tuhanmu? Iya kan saya baca di situ kan ketika Yesus apa ini? Ah, berarti Tuhanmu nggak tahu ya? Berarti Tuhanmu yang Maha tahu nggak tahu ya? Astaga. Aduh, lanjut lagi Kores. Botol. Lu nanya, lu menjelaskan sendiri. Loh, ya bener kan? Tuhanmu aja nggak tahu loh siapa nama pemilik keledai, apalagi saya kan manusia. Ya, makanya gue bilang bisa saja keledai itu dia yang Kok bisa menghadirkan, gitu. saja? Gimana lagi? Apa salahnya? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan atau penelitian kok bisa saja? Ini gimana ini? Ya sekarang lu mau nanya. Kenapa keledainya belum dikembalikan, kan lucu. Gitu. Loh, ya emang nggak ada tertulis kok. Modal bacot aja dia itu, turunin aja anjing itu tuh nggak ngerti-ngerti juga, turunin aja. Mulut perempuan mulutnya kayak gitu loh. Alah, Astaga. modal bacot, Tuhan lu aja lu nggak tahu masih juga ngeles. Turun aja. Astaga. Mulutnya. Jangan gitu Mbak. Jangan Nggak boleh gitu. Cek suara saya kenceng nggak? Aman bang. Yang nggak aman itu ketika Tuhan yang Maha tahu nggak tahu, itu yang nggak aman Gini, itu. bre gini kan. Bukan nggak tahu, bre. Bukan nggak tahu. Kalau bre. suaranya Kikian Santang aman. Yang Nah. nggak aman itu justru Tuhan yang Maha tahu itu nggak tahu siapa nama pemilik Nggak, gini, Bang. keledainya, itu nggak Kita aman bicara itu. logika apa ya? Bicara yang tertulis. Loh, yang tertulis lah. Yang Ada nggak di tertulis situ? lah. Ada nggak di situ tertulis harus? Nah, berarti dikembalikan? kesimpulannya Tuhanmu Ada nggak nggak? tahu kan, nggak tertulis. Aduh, kena lagi cangkrik. Bukan kenal lagi di situ. Udah. Di situ nggak ada perintahnya untuk dikembalikan. Karena apa? Loh. Bisa saja keledainya itu dia yang hadirkan gitu. Tunggu sebentar, kitabmu tertulis pakai bahasa apa di situ? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia lah. Nah, oke. Apa definisi meminjam? Ayo. Meminjam. Iya, bahasa Indonesia kan? Apa hubungannya, coba? Sekarang apa? Bahasa Indonesia kan? Apa hubungannya dulu?
Apa hubungannya? Ini bahasa Indonesia bukan? Apa hubungannya? Loh, ya untuk mengetahui artinya lah. Kok apa hubungannya, gimana sih? Ya untuk mengetahui artinya. Kau tahu nggak arti meminjam? Tahu nggak? Tahu lah. Terus Apa? Apa Apa arti masalahnya meminjam? Ya? Terus apa masalahnya gitu? Ya apa artinya? Sabar. Sabar. Ya kan gua harus bukan KBBI nanti. Ternyata berarti sejauh ini kau ngomong tapi kau nggak ngerti, betul? Astaga. Nanti lu bilang nggak sesuai data lagi. Motong lu orang tuh. Jangkrik. Meminjam pakai barang orang lain untuk waktu tertentu. Udah. Terus jangan titik, masih ada itu, baca terus. Waktu tertentu sampai waktu harus dikembalikan gitu. Ya, kalau sudah sampai waktu tertentu. Sekarang gua tanya harus di zaman itu ada nggak KBBI gitu. Santai. Sampai waktunya harus diapakan? Harus dikembalikan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa? Yesus mengembalikan nggak? Di situ ada nggak? Di situ? Iya. Dikembalikan. Berarti nggak dikembalikan sama Yesus. Betul nggak? Gimana mau dikembalikan? Orang itu keldanya itu dia yang hadirkan. Mati mija. Coba lu bantah. Katanya minjam. Gini. Saya bantah ya. Anda tadi katanya Yesus minjam, betul nggak? Coba, iya. Betul nggak? Yesus minjam, betul nggak? Sekarang gua santai dulu. Santai dulu. Nah, sama. Santai. Sabar. Kita bermain logika ini, coba. Sabar, santai. Di ayat tersebut ada nggak Yesus mengatakan akan dikembalikan? Ada nggak? Tidak ada. Loh, Mak, coba baca ayatnya. Ketika sampai waktu kan? Nah. Kok dipotong? Ayat sih? berapa gue baca nih? Kok dipotong sih? Iya, mau ayat berapa gue baca? Enggak dibaca dulu tadi sampai waktu apa? Ayat keberapa? Ya enggak, sampai waktu apa tadi? Oh, yang artinya di KBBI. Sampai waktu dikembalikan gitu. Harusnya kenapa nggak dibaca? Maksudnya harus kata harus di situ kenapa nggak kau baca? Kenapa? Sampai waktu harus dikembalikan. Oke. Kenapa harusnya nggak kau baca? Masalahnya? Loh, kenapa kau hilangkan kata harusnya? Kenapa? Harus, ya udah, gua taruh lagi harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Apa masalahnya? Yes, oke. Di situ Yesus meminjam, betul nggak? Ya. Sesuai dengan kaidah bahasa, meminjam itu harus dikembalikan, betul? Kira-kira di zaman itu kira-kira kita harus mencocokkan. Astaga, gimana dipakai? Lu mau kira-kira meledak. Lu yang meledak botol. Lu mau pakai KBBI di zaman itu, sedangkan di zaman itu nggak ada KBBI. Ya sudah, kalau gitu dihapus aja. Kalau gitu ayatnya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Yunani. Ayo kena lagi. Ini bikin gugatan di Mahkamah Konstitusi itu. Kena lagi. Oh, suruh ganti itu. Ya sudah, nggak usah pakai bahasa Indonesia, kuceluk. Pakai bahasa Yunani aja. Ayo. Kocak. Lu mau maksa? Aduh. Oke. Bang Ardi. Iya. Kita melakukan fokus ibadah aja dulu ya. Biar nanti abis sholat Jumat kita lanjut lagi. Gimana ya? Setuju ya? Boleh. Kita tutup aja dulu. Kores. Itu Muhammad baju perang lu udah ditebus. Apa sih ini orangnya? Turun. Nggak bakal selesai kalau kayak gitu, Bang. Itu makanya gue nanya juga itu. Ya. Santai aja. Intinya Tuhan nggak mau mengembalikan keledai, udah gitu aja, santai aja. Ya kan lu nggak tahu kalau keledai itu punya dia. Iya, enggak bukan punya dia, kan dia pinjem. Udah selesai, lanjut Kang Kiang. Itu ya nanti Bang Lord. Ya. Nanti abis Jumat kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Karena kan umat Muslim itu harus melaksanakan ibadah sholat. Iya, sholat berhubung waktu, ya. Gua ngerti, Bang. Ya, berhubung saya udah disunat kayak Yesus gitu ya, udah disunat. Ya. Saya harus Jumatan, Bang. Siap ya. Karena di zaman itu memang harus ketentuannya harus disunat, Bang. Siap. Sampai sekarang, Bang. Nggak zaman itu aja, Bang. Ya itu kan
kembali lagi ke Nah, masing-masing. gini aja. Nanti Abang Hatuha sama Bang Ardi ngebahas masalah sunat. Gimana Bang? Siap, Habis siap. Jumatan. Setuju ya? Setuju ya? Habis Jumatan ya. Tapi nggak boleh pinter ya, harus bodoh ya. Nggak boleh pinter. Gua aja Bang yang boleh bodoh pinter. ya minimal harus pakai data lagi. Bukan Nggak usah. Kita modal congor aja, nggak usah pakai data. lu aja tadi kabur yang hostnya kabur. Lanjutkan. Kabur di mana Bang Ardi? Itu Emang hostnya udah pernah kabur tiba-tiba Hatuha Bang endline. Ardi? Itu di report kucluk, bukan kabur. Alamak, Oh, botol tadi kali udah. ini orang. Mana Iya, buktinya iya, di iya. report? Coba sini kasih ke gua. Lu tanya sama hostnya, kok saya bukan host kok. Ya itu kan uang itu orang temenmu gitu. Ya itu komalnya kena report, komalnya kena report itu. Nanti kalau di sini aman, kalau di sini aman mau gimana pun juga. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam, itulah perdebatan antara Bang Kores, Bang Ardi, Kang Baal ya, bersama dengan Lord Coach ya. Masya Allah, ini keren banget ya, keren banget ini. Ini parah ini ya. Oke, saya akhiri dulu ya labnya di Oke, Bang. YouTube Panglima Apologet Islam. Harus pakai data aja Bang gitu ya. Kasiron. Nggak usah Wabillahi berandai-andai taufiq gitu. wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam, Bang. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya Bang Lord Seksual. Bang Lord Oke, Seksual, Bang. makasih ya. Bang Mamat, oke, Ya. siap. Oke.